firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan di ayat 14 disebutkan firman itu telah menjadi daging, yaitu siapa? Yesus. Makanya dikatakan Yesus itu adalah Allah juga, gitu loh Bang. Itulah dasarnya. Inilah yang tak bilang, logika Anda buat cacat sendiri, berbenturan sendiri pada saat Anda mengatakan, oh Ustadz Hanafi logikanya masih belum normal, Abuya logikanya belum normal. Sekarang logika yang belum sudah normal atau yang belum normal siapa? Saat ada di dalam Yohanes itu mengatakan, ya kan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Theos, Theos adalah firman, firman adalah Theos. Oke, Anda mengatakan di situ Yesus yang dikatakan firman, firman itu adalah Yesus bersama-sama dengan Allah, dan Allah adalah firman itu adalah Allah. Tetapi pada saat ada seperti ini, sebab siapa yang diutus Allah? Siapa yang diutus itu? Yesus kan? Siapa yang diutus itu? Kalau yang mengenai diutus Allah Bang, itu banyak sekali orang-orang yang diutus. Coba saya tanya dulu, di dalam Yohanes 3:34 ini siapa? Sebab siapa yang diutus Allah? Oke, utusan Allah lah, utusan Allah, utusan Theos. Nggak usah ke Yesus dulu. Sebab siapa yang diutus Theos, anggaplah siapapun yang diutus oleh Theos, dialah yang menyampaikan firman Allah. Oke, firman di sini adalah Yesus, Allah juga Yesus. Yang cacat siapa coba? Kalau diartikan Yesus, firman juga Yesus, Allah juga Yesus. Dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Padahal kalau saya memahami ya, logika yang nggak cacat ini, menurut saya nih, saya yakin Muslim ada yang sepakat dengan saya. Sebab siapa yang diutus oleh Tuhan, dialah yang menyampaikan perkataan Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan roh ciptaannya dengan tidak terbatas. Gimana Ustadz Hanafi? Apakah kita logikanya cacat? Ya, ikutin aja cara Bangke ini, ikutin aja Bangke malah Bangke ini. Gimana Ustadz Hanafi ini? Umpama Bangke bilang di Yohanes 1, Pak Hanafi, Tuhan jadi firman, firman itu sama dengan Tuhan, betul nggak? Ini pelan-pelan nih. Ya. Jadi posisinya firman itu adalah Allah, berubah tuh jadi daging kata dia. Berarti kan Allah udah nggak ada karena udah jadi daging kan? Daging kita juga ya Pak Ustadz ya. Nah, berarti artinya Tuhan tadi udah jadi manusia, berarti udah nggak ada manusia kan? Nggak ada Tuhan, jadi manusia semua. Nah, berarti Tuhan yang nggak ada udah jadi daging semua kan? Betul. Ya terus Tuhan di mana? Belum dikonsep Pak Ustadz. Iya, coba nggak apa-apa, kita ikutin ininya mereka dengan data yang mereka punya, kita ikutin. Nggak perlu kita membantah dengan posisi apapun. Jadi katanya Tuhan itu ya firman, Allah itu firman, Allah itu sama dengan firman, berubah jadi daging. Oke, berarti udah nggak ada kan Allah, udah nggak ada Tuhan kan, adanya manusia semua dong. Terus kemana? Ya kalau tertulis firman Allah berarti kan Yesus Pak Ustadz. boleh saya menanyakan sesuatu? Izin Kang Erwin sama Ustadz Hanafi, saya jadi lapar ini. Aduh, saya izin sarapan dulu ya. Lanjut dulu. Silahkan Nehe, silahkan. Selamat pagi Nehe. Boleh saya bertanya? Aduh, mau bertanya. Selesaikan dulu ini satu-satu Nehe kau. Nehe ini, Nehe. Lanjut Kang Erwin, lanjut. Saya sebentar aja di Komal ini, sebentar saja. Nanti saya berangkat lagi soalnya. Jadi saya ingin mendapatkan. Kalau sebentar gak usah naik Nehe. Ngapain kau sebentar? Nggak enak kali buang sampah di sini kalau langsung pergi. Lanjut.
Coba Pak kebenaran sendiri di dalam Yohanes 3:34 itu gimana itu Pak? Apakah itu di situ firman juga Yesus, Allah juga Yesus? Coba. Kita baca ya Bang. Iya. Kita dari ayat 32 lah, biar agak clear dia ya, biar agak jelas. Yohanes 1 aja, jangan kemana-mana dulu, kelarin dulu satu ayat itu secara masuk ke logika. Ini tadi kan yang dibawakan Bang Erwin ini kan Yohanes 3:34 Bang Muhammad. Kamu tadi bawanya, saya ngikutin bawanya kamu, Yohanes 1. Gimana coba baca pelan-pelan. Kan supaya kita, kamu bisa mengkristenisasikan. Yang mana nih? Yang mana? Yohanes 1:1. Yang baca Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman adalah Allah. Allah. Nah, terus kamu bilang jadi daging kan? Iya, di ayat 14 kalau nggak salah ya, ayat 14 ya. Udah jadi daging. Terus Allahnya mana? Allahnya mana? Allah itu kan ada dalam 3 pribadi di dalam Alkitab ya, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Oke, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Yang Tuhan yang mana? Saya Tuhan ikutin disebut kamu, Bangke. Yang Tuhan itu yang mana? Yesus. Berarti Roh Kudus bukan? Roh Kudus itu Allah. Roh Kudus Allah. Allah Tuhan bukan? Allah Tuhan bukan. Konteksnya berbeda Bang. Kalau di Alkitab di ayat itu Allah. Gimana Kamu kan nih bilang abang? tadi Bangke itu tiga pribadi kan? 3 pribadi betul nggak? Ya, 3 pribadi. Apa saja? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan dari 3 ini? Saya ngikutin. Yang sering disebut Tuhan di dalam Alkitab yaitu Yesus. Oke, Yesus tuh sering dibilang kitab, sering. Tapi tidak selalu begitu. Jadi dia nggak selalu dibilang Tuhan, Yesus ini gitu. Lalu sih Bang, cuman itu yang sering sekali disebut dengan Berarti kadang dari saking seringnya, berarti ada nggak seringnya kan? Aduh, ini udah masuk ke filsafat kita ini ya Bang ya. Apaan filsafat? Filsafat. Ini kita masuk filsafat nih. Enggak bang kebenaran. Makanya maaf nih saya singkat aja bang, kayak gini loh. Kenapa kok kamu bilang 3 pribadi? Nah, 3 pribadi ini yang mana? Pribadi ini yang jadi Tuhan. Kamu bilang Yesus. Dan kamu bilang di Bible itu sering yang dibilang Tuhan itu Yesus. Berarti kan ada nggak seringnya juga kan? Tuh, karena sering disebut donat. Berarti karena sering disebut donat, ada sering nggak disebut donatnya. Artinya kalau sering disebut Tuhan, berarti yang mengatakan Tuhan di Alkitab ya itu Yesus gitu loh Bang. Ya Yesus. Berarti yang 2 ini bukan Tuhan. Yang disebut Tuhan di dalam Alkitab Yesus Bang, itu dia. Nggak pernah saya lihat narasinya bilang itu. Ya, saya kayaknya jelek ya, sinyal salah apa sinyalnya bang kebenaran sih tuh yang ini nih yang jelek. Pak kebenaran. Oh, ya. Pak kebenaran numpang wifi kayaknya ini sambil jalan-jalan. Saya ngikutin abangku, Bangke tadi dia bilang kita ikutin aja Bang Erwin, nggak apa-apa. Emang dari dulu kita harus ikutin mereka. Sampai di mana mereka menjelaskan kitab mereka itu. Sehebat apa mereka itu apologet tuh menjelaskan tentang ayat per ayat saja gitu loh. Sehebat apa mereka? Ya pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Dan Allah itu katanya firman. Terus nggak lama selanjutnya dia jadi daging. Ya. Oke. Jadi perlu kita lihat seperti ini ya Bang. Di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11 di situ kata supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku
Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ini kan Izin jelas. sebentar Pak, kebetulan aduh saya terpental ini, room goyang serius. Bantu tap Oke, layar teman-teman, Bismillah sambil salawatan, Tidak- sambil tidak tap lakukan. layarnya teman-teman, Ya. sambil salawatan. Teman-teman Insya Allah, muslim yang di lanjut. bawah, itulah cara jihadnya kalian. Itulah cara kalian jihad tuh dengan cara tap-tap layarnya ini, Komal ini teman-teman. Biarkan tentang narasi, pengetahuan, baik akli maupun nakli, tugasnya kepada kami. Tugas teman-teman sama kok, kalian yang juga hebat, lebih hebat daripada kami, dengan cara tap-tap layar teman-teman, sambil salawat teman-teman. Tapi sebentar Bang. Ini ada saudara saya Bang NBT, silakan menanggapi dulu Bang NBT. Karena kan nanti saya ngomong terus Bang NBT diam terus kan nggak enak juga. Silakan. Oke, Mungkin siap. Ini saya sapa dulu Pak Gunung Sitorus. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bang, selamat pagi. Aduh, Oke, Bapak ini dari Protestan kalau nggak salah ya? Pak Costa. Iya, Protestan benar. Iya, pecahan Protestan. Oke, siap. Bapak nyimak dulu ya, Pak NBT dulu ya. Silakan Pak NBT, Pak kebenaran melambaikan tangan. Lanjut. Ya, terima kasih atas kesempatan. Masih dalam hal ketuhanan ya, Pak? Tapi begini Pak, saya ini Enggak, orang maksudnya awam ya, saya kita bukan luruskan pendeta. masih dalam konsep ketuhanan. Tolong jelaskan kepada kami bagaimana supaya kami yang nonton ini, yang di bawah, teredukasi dengan by datanya di Bible itu, konsep Anda. Kami nggak akan membantah. Enggak, begini Pak, tapi saya bukan pendeta, saya tidak ada ilmu yang ini, apa namanya, teologi ya. Gak apa-apa, Bang. Minimal akal sehat dipakai. Minimal itu. Ya, lanjut. Jadi tadi gimana Pak? Pertanyaannya Tuhan Allah dan Yesus. Menurut Abang MBT, Tuhan itu apa sih? Tuhan. Ya, Ya. Tuhan itu adalah kalau dalam kepercayaan saya dalam arti Trinitas ya. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, yang apa namanya? Yang saya percaya ya itu Tuhan. Ya, artinya gini. Definisi daripada Tuhan, Bang MBT, mohon maaf. Mungkin kan kita di sini sepakat untuk tidak sepakat kan? Betul nggak Bang MBT? Ya. Kita sepakat untuk tidak sepakat, betul atau tidak? Ya, betul. Jadi kalau Bang MBT nanti dengan cara filsafat, larinya nanti filsafat nih kalau kata Bang K, Bang Kebenaran. Dalam filsafat itu gini, Tuhan itu dipahami sebagai zat yang maha tinggi dan maha kuasa dan merupakan asas dari satu kepercayaan dalam satu agama, betul nggak? Ya. Nah, berarti Tuhan itu kan harus maha kuasa, betul nggak Bang MBT? Sepakat ya? Betul. Tuhan harus maha kuasa. Ya, betul. Kalau tidak maha kuasa bisa jadi Tuhan atau tidak? Kalau tidak maha kuasa bisa jadi Tuhan atau tidak? Sepertinya tidak. Jangan pakai sepertinya. Kita nggak ada pertanyaan ketiga, ya atau tidak. Itu aja pertanyaannya. Ketika Tuhan itu kan harus maha kuasa, betul nggak Bang Emil? Ya. Sepakat nggak? Betul. Sepakat ya. Jika tidak maha kuasa, Tuhan atau tidak dia? Kalau tidak maha kuasa ya tentu tidak Tuhan ya. Bukan Tuhan. Sepakat kan? Ya. Oke. Sekarang lari pertanyaannya. Mungkinkah Tuhan tidak kuasa? Tadi kan tadinya bilang tidak. Saya tanya mungkin nggak? Katanya mungkin deh, saya ikutin. Mungkin Tuhan tidak kuasa. Mungkin nggak Tuhan nggak kuasa? Enggak sih, harusnya berkuasa, maha kuasa ya. Menurut Bang MBT, Tuhannya Bang MBT ini siapa? Tuhannya saya, ya tadi ketiganya yang esa.
Hah? Trinity. Trinity. Ya, Tuhannya 3 atau 1? ya 3 dalam 1. 3 dalam 1. Macam mana maksudnya 3 dalam 1 itu macam mana? Ya, 3 dalam 1 dalam arti tadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan? Tiga-tiganya Tuhan. Bapak, anak juga Tuhan. Bapak, anak, Bapak juga Tuhan, anak juga Tuhan, gitu. Ya, Roh Kudus juga Tuhan. ya, betul, betul. Yang anak ini siapa? Anak itu Yesus Anak itu Yesus. yang menjadi manusia. Tuhan ya. juga. Dia Tuhan. Ya, betul. Jadi kalau posisi Tuhan pernah mati, Tuhan bisa sakit, Tuhan bisa tidur, Tuhan bisa makan, apakah itu Tuhan juga? Ya, karena konsepnya dia untuk itu, untuk jadi manusia. Kan Karena tadi udah dia memang sepakat. harus seperti itu. Artinya tadi kan yang sepakatnya bahwa Tuhan itu harusnya maha kuasa. Ketika Oh iya, Anda betul. tidak maha kuasa, Karena- berarti kan bukan Tuhan. Tapi kan dia bisa menghidupkan orang mati. Abang, Berarti kalau buktinya cuma dia nanti punya kuasa. menghidupkan orang mati, abangku jangan sampai nanti kalau cuman gara-gara menghidupkan orang mati. Abangku tahu nggak? Dimana di Lazarus membangkitkan itu banyak orang mati loh. Lihat di Hezkel 37 ayat 1 sampai 12. Bukan cuma Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Yesus itu cuma satu, itu satu pasukan loh. Di Ya, Hezkel tapi- 37 1 tapi 12 itu Lazarus- coba baca. Ya oke, Pak. Tapi Lazarus kan nggak bisa hidup dari kematian. Abangku tadi bilang alasannya karena dia bisa membangkitkan orang mati. Lalu ketika kita Ya. bawakan dengan Bible data Anda, Ya, bukan oke. cuma Yesus yang bisa Ya, betul, membangkitkan betul, betul. itu. Tapi maksud saya, ya mungkin saya belum pernah, yang mungkin jujur ya, saya belum pernah baca soal Lazarus ya. Tapi menurut saya Lazarus itu nggak bisa bangkit Udah dari nggak usah kematian kemana-mana, dan nanti mengalahkan maut. repot. Abangku nggak hafal dengan Bible, nanti repot. Ini masalah konsep Ya. ketuhanan dengan akal saja. Oke. Tadi kan udah sepakat Ya. kalau Tuhan itu maha kuasa. Ketika saya bilang, andaikan, saya bilang tadi, berarti Tuhan harus maha kuasa ya. Ketika dia tidak maha kuasa, apakah Tuhan? Bukan, gitu. Betul nggak? Ya. Bukan kan? Ya. Nah, pertanyaannya ketika Yesus itu posisi dianggap Bang NBT itu Tuhan, Mhm. dia pernah mati, dia juga lapar makan, dia juga tidur, bahkan dia juga udah pernah seperti orang mabuk. Macam mana Tuhan pernah mabuk, tidur, dan juga lapar? Apakah itu Tuhan? Iya, tetap dia Tuhan karena konsepnya dia memang harus jadi Berarti manusia. bertentangan dengan yang pertama tadi. Oh, Pertama enggak. tadi bilang Tapi- katanya nggak mungkin Tuhan tapi nggak dia- maha kuasa. Ya, tapi dia bisa mengalahkan maut, dia bisa bangkit, dia bisa membuat banyak mujizat. Iya, Itu. artinya kan posisinya Tuhan tuh pernah nggak kuasa kan berarti? Bukan, dia bisa istilahnya itu multitasking. Akui lah, artinya Tuhannya Bang NBT pernah tidak kuasa. Oh enggak, dia tetap berkuasa. Buktinya dia bisa Oh, buktinya dia membuat mujizat mati, di tuh. tengah-tengah kemanusiaannya, dia bisa membuat mujizat. Buktinya dia lapar, buktinya dia Iya, tidur, betul. buktinya dia Emang dia mati, harus lapar, Pak. buktinya dia pernah mabok. Kalau dia memang harus manusia. Ya, susah kali kau jelaskan itu. Kau makanya berdoa setiap hari. Tuhan itu terbatas pada hukum dan ketetapan yang dia buat sendiri, kawan. Nanti dulu lah, sudah aku bilang Santai kau dulu jangan lah. tempur dulu Jadi kau. bencret, Diam dulu. jadi Kau bencret, di situ, jadi marah. kau nanti ditabraknya nanti sama kontainer. Diam dulu di situ, kau tambal ban dulu lah. Jadi gitu. Ya, Artinya ketika posisi Tuhan itu pernah tidak maha kuasa, ternyata pernah juga Tuhan tidak maha kuasa. kalau mau dibilang pernah sih, saya pikir dia tetap maha kuasa ya kapanpun. Karena ya di tengah-tengah dia Hmm. menjadi istilahnya orang Muslim mungkin sebutnya dia nabi.
tapi dia juga bisa membuat mujizat begitu. Yang benar yang mana posisinya? Dia itu posisi Tuhan yang maha kuasa atau Tuhan pernah tidak kuasa? Oh enggak, dia enggak mungkin tidak pernah berkuasa. Ya orang buktinya pernah nggak maha kuasa kok. Sekarang pakai data di Mazmur 44:23, coba baca. Mazmur, Terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Itu posisinya. Kenapa kok bisa Tuhan itu tidur? Berarti kan lemah Tuhan itu, capek pula dia. iya betul, dia pun berak mungkin. Hah? Kok punya Iya, karena dia ditugaskan ke dunia istilahnya ya, menjadi manusia untuk menjadi betul-betul 100% manusia yang dia Artinya karena dia nggak Tuhan boleh pernah nggak bisa tidak kuasa. manusia. Intinya gitu Bang MBT. Saya bantu. Oh, kalau mau Saya nggak bantu loh. karena dia harus jadi 100% manusia. Iya, berarti kan pernah Tuhannya Bang MBT tidak kuasa kan? Oh, kalau dia mau menjadi kuasa pun dia bisa. Ketika setahu saya waktu dicobai iblis itu kan, tapi dia nggak mau menggunakannya. Istilahnya dia tidak mau apa namanya ya, melakukan privilege Berarti itu. Tuhan kalah sama iblis. Bukan tidak justru dia menang. Dia mengalahkan iblis kan. Nah, orang bukti-buktinya di bawah Dia kok menahan diri. bisa kok nggak Dia bisa menahan- menolaknya di bawah kok. Iya, dia kan menahan diri itu. Nah, menahan diri bukan berarti kalau umpama dia kuasa bisa dong. Nggak mau orang dia kuasa. Oh. Iya. Tapi Iya, udah, jawab iya, iya. ketika Jangan posisi. iblis menyuruh dia loncat itu kan, tapi dia tidak lakukan. Supaya kita sepakati dulu bahwa Tuhannya Bang MBT pernah tidak kuasa, gitu aja. Oh, dia berkuasa pasti. Dia nggak Macam bisa mana orang nggak berkuasa. orang kata Bang MBT tidur pula, berak pula, kok orang berak sama tidur kok kuasa? Iya, karena emang dia harus jadi manusia. Kalau dia nggak jadi manusia, Beta juga ingin 100% ketawa dia. Pain beta juga ingin ketawa dia. Maksud tuh, dia kalau Saya gini, udah Pak. bantu bahasanya dengan Gini, Pak, baik. ya. Berarti Kalau Tuhan setahu Bang saya, MBT pernah tidak kuasa karena dia tidur pula, Tuhannya berak pula. Kalau Iya. saya nggak pengen punya Tuhan berak. karena dia emang konsepnya dia harus jadi manusia, harus betul-betul 100% manusia, begitu, harus merasakan apa yang manusia alami gitu. Bang Erwin secara masuk, Bang Erwin, biologis. untuk Bang Erwin, untuk masuk Bang Erwin atau Abu ya? Masya Allah. Sebelum ke Ahi Erwin ya, begini Pak NBT. Kita lebih memakai dalil akli ya, akal. Karena saya punya akal dan Pak NBT pun punya akal. Kita sama-sama manusia. Mungkin data-data di Bible kita selipkan sedikit lah, yang mana Pak NBT nanti mungkin tahu gitu, karena dari awal kan Pak NBT sudah bilang kalau Pak NBT ini kurang pengetahuan tentang Bible, tetapi kita punya akal sama-sama, dan itu juga bisa dipakai dalil untuk kita mengenal Tuhan yang benar gitu kan, Tuhan yang benar-benar menciptakan alam semesta, dan Tuhan yang benar-benar maha kuasa yang barusan disampaikan oleh Ustadzuna Hanafi. Coba seperti ini Pak NBT, ketika Anda menuhankan sosok seorang Yesus hanya dengan alasan mukjizat, di Bible Bapak bahkan ada tertulis, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Intinya apa? Intinya Tuhan yang maha kuasa itu pemberi mukjizat, bukan yang mempunyai mukjizat. Tetapi mukjizat itu diberikan oleh Tuhan kepada penyampai firman, yaitu utusan. Sesuai dengan perkataan Yesus, hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Nah, maka setiap utusan punya mukjizat, Pak. Bahkan mukjizat di sana, kalau kita secara ilmiah ya, pakai akal sehat, apalagi ketika kembali kepada kitab suci saya, wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tiri ka hay'ati at-tayri bi idni fa anfuhu fihi fayakunu tayran bi idnillah. Jadi semuanya bi idnillah, intinya itu. Jadi mukjizat itu karena izin Allah. Nah, jadi seharusnya Bapak ini menuhankan Bapak di surga aja gitu. Jangan sampai menuhankan Yesus. Karena apa? Karena justru Yesus ini mengenalkan kepada orang-orang Yahudi, mengenalkan kepada Bani Israel itu untuk mengenal Tuhan yang esa, yang tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar.
Nah, mungkin seperti itu dari saya ya. Mohon disimak baik-baik oleh Pak NBT. Untuk diskusi selanjutnya narasumber saya serahkan kepada Kang Erwin. Silakan Kang Erwin. Fadol. Oh, Nafi istirahat oke, dulu. Bang Erwin, aku nggak disapa nih, aku ngantuk loh. Oh iya, Mbak Ulina selamat pagi. Aduh. Oke, selamat pagi, Bo. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Mbak Ulina ya. Mbak Ulina dari tadi mute dengan sabar menunggu ya. Iya, ya. Karena aku udah kutunda kerjaanku. Iya, karena Kan kan gitu. tahu saya Mbak Ulina ini ketika berdiskusi itu nggak ada kampas rem. Dari dulu sebelum gitu. Aku nggak pernah begitu, ngarang-ngarang. Iya, tapi untuk pagi ini saya acungkan jempol karena Mbak Ulina dari tadi Yes. mute, dia menyimak luar biasa. Tapi begini Mbak, saya kembalikan dulu kepada Mbak NBT ya, nanti Mbak Ulina bisa menanggapi ya. Ya, Boleh tapi ya? jangan kelamaan ya, aku ngantuk nanti tidur. Oke. Oh, masa sih menjelaskan tentang Yesus ngantuk? Jangan lah. Enggak, kalau kelamaan loh. Masa aku diam kelamaan kan bisa tidur. Oke, tenang. Nggak nyampe 1 hari kok, aman. Nggak nyampe 1 hari. Bukan Bu Darni, ini Bu Ulina, beda lagi. Silahkan Pak NBT dikembalikan. Bang Erwin, monitor nggak, Kak Erwin? Oh, ini Ahi Peri, monitor Ahi Peri. Iya Ustaz. Oke, lanjut Ahi. Saya untuk narasumber saya serahkan kepada antum. Saya Nabi istirahat dulu. Silakan Pak NBT ditanggapi dulu, silakan. Sebelum ke Ahi Peri. Ya, kalau mau dibilang kita harus menyembah Allah yang Allah Bapa ya, pada Bapa ya pastilah kita menyembah Allah Bapa begitu. Tapi dalam hal ini kan di firman yang saya baca, yang saya tahu selama ini, Allah Bapa itu dimanifestasikan menjadi Yesus. Jadi Yesus itu yang adalah Allah begitu. Ketika sama kayak tadi ya yang di ayat 14 tadi yang Yohanes bilang dia menjadi manusia. Nah itu jadinya ya saya pikir ya saya menyembah Allah Bapa juga begitu. Sama saja. Oke, siap Pak manusia NBT. Yesus. Ditanggapi dulu ya sama Ahi Peri, karena begini Pak NBT, Anda mungkin ini sebatas memperkenalkan, barangkali Anda tidak tahu Ahi Peri dulu pernah ada di posisi Anda gitu. Dulu Ahi Peri pernah menjadi Kristen dan beliau menjadi seorang mualaf. Jadi beliau paham tentang Bible, banyak ilmu beliau tentang Bible. Jadi mungkin bisa sharing-sharing kita pagi hari ini yang ngobrol santai, yang penting tidak ada penghujatan dan diskusinya tetap kondusif gitu. Silakan Ahi Peri. Betul Ahi. Iya, ini pendapat dari aku sih Bang NBT ya. Gini Bang NBT, kalau Bang NBT membawakan suratan Yohanes tadi, sebenarnya kan kita telah mengetahui kan bahwasanya suratan Yohanes itu bahkan di setiap akhir daripada Alkitab itu selalu dikatakan tuh, janganlah engkau menambahi atau mengurangi firman tuh. Nah, Bang NBT tahu nggak bahwasanya suratan Yohanes itu Bang NBT bisa buka dalam The Books of Santo Agustin. Suratan Yohanes ini adalah sebuah suratan sisipan yang disisipkan oleh bapak-bapak gereja, di mana dipakai untuk ayat-ayat pembuka suratan Yohanes tuh. Makanya kalau Bang NBT membawakan suratan Yohanes ini, itu akan terbantahkan oleh banyak ayat tuh. Kenapa orang-orang Kristen ini kok hanya mempercaya hanya satu ayat gitu, sedangkan ayat-ayat yang lain banyak dalam Bible dia nggak mempercayai itu, bahwasanya ada kontradiksi itu dengan ayat-ayat yang lain. Kenapa? Jikalau Tuhan menjadi manusia Bang NBT, itu kita akan membuat batasan-batasan kuasa Tuhan itu sendiri tuh Bang NBT. Contohnya dalam PL di Maleakhi pasal 3 ayat ke-6 dikatakan di situ bahwasanya aku adalah Tuhan dan tidak pernah berubah tuh. Iya kan? Dan tidak pernah berubah dikatakan di situ dengan jelas tuh. Bahkan di 1 Timotius pasal 1 ayat 17, dengan segala hormat, akulah Allah yang kekal dan tidak pernah mati tuh, dan akulah Esa. Nah, jelas tuh di situ tuh. Jadi jikalau dibawakan oleh suratan Yohanes tadi, kalau dia bernuzul menjadi manusia, ya kan, bahkan dalam suratan itu Bang nggak ada namanya Yesus di situ tuh, terkecuali di ayat ke-6-nya ada seorang Yohanes yang diutus tuh. Nah, akan tetapi Bang, makanya kan tadi kan Ustaz Hanafi selalu mengatakan gini loh, agama itu harus sejalan dengan akal tuh Bang. Nah, kalau dia bernuzul menjadi manusia, berarti akan terbantahkan tuh
salah satunya kekekalan Tuhan itu tadi tuh di 1 Timotius tuh. Karena apa? Ketika dia menjadi manusia bang, itu mati loh. Dia disalib, dia mati tuh bang. Di mana kekuasaan Tuhan itu bang? Di mana kekekalan Tuhan itu sendiri bang? Yang kedua, bahwasanya di sana dikatakan dalam Hosea tuh bang, Allah itu bukanlah manusia tuh bang. Allah bukanlah manusia tuh. Dan di Malaki pasal 3 ke 6, Allah itu nggak pernah berubah tuh bang. Kalau dia bernuzul menjadi manusia, berarti adanya perubahan tuh. Akan terbantahkan juga tuh di Malaki tadi. Bahkan kalau dia bernuzul menjadi manusia, akan terbantahkan juga tuh di Bilangan 23:19, di Hosea pasal 11 ayat 9 tuh. Jadi kenapa kenapa abang itu lebih mempercaya hanya satu ayat ini saja bang? Dan yang kedua bang, gini bang, tadi abang mengatakan bahwasanya Yesus itu dicobai di padang gurun. Abang pernah baca nggak? Di dalam 1 Yakobus bang, Yakobus pasal 1 ayat 13, Tuhan Allah itu tidak dapat dicobai itu bang. Berarti kalau kita mau memakai akal kita bang, berarti dengan jelas tuh bahwasanya Yesus itu bukan Allah tuh. Karena apa? Dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 13, dikatakan di sana bang, Allah itu tidak dapat dicobai oleh roh-roh jahat tuh. Bahkan kalau abang mengatakan Yesus dicobai di padang gurun bang, itu Yesus menjawab dengan jelas tuh bang, di Matius pasal 4 ayat ke-10 tuh. Jawabannya apa bang di sana? Dikatakan bahwasanya Allah nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu tuh. Jikalau dia Tuhan, kenapa nggak harus menyembah kepada dirinya bang? Gitu loh bang NBT. Kira-kira apa yang gini bang NBT? Sekarang aku tanya, kalau bang NBT mengatakan, bang kebenaran tadi mengatakan bahwasanya di Alkitab itu nggak ada tertulis mengatakan Yesus itu adalah bukan Tuhan gitu kan? Kalau aku bisa buktikan gimana tuh bang? Kalau dikatakan, jadi gini loh, buat teman-teman saudara-saudara Kristen ya kan, jikalau Yesus disalib itu dengan jelas tuh, abang bisa buka di dalam Yohanes pasal 4 ayat ke-44 tuh. Sebab Yesus sendiri yang telah bersaksi bahwasanya seorang nabi tidak pernah dihormati di negerinya sendiri bang. Berarti dengan jelas mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah nabi. Nih, kita buka ayatnya nih. Bang, ngabur bang kebenaran. Nih, bang kebenaran tadi mengatakan bahwasanya tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Nih, di sini coba baca nih. Baca bang NBT. Apa nih? Bang NBT? Bisa baca nggak nih? Silakan. Nah, jikalau Yesus hamba Tuhan, berarti Tuhan di sini siapa nih bang? Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan, ya. Berarti Tuhannya siapa nih? Tuhannya ya Allah. Berarti Yesus adalah hamba Allah kan? Berarti bukan Tuhan kan? Nah, dari mana abang bisa bukan dibilang begitu ya mungkin ya. Ini kan judul yang dibuat sama ini ya. Cuma judul bukan berarti bukan berarti kita mengartikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Iya. Sekarang aku tanya, jikalau di sini dikatakan judul perikopnya Yesus hamba Tuhan, berarti Tuhan di sini merujuk kepada siapa, bang? Iya, karena Yesus hamba Tuhan, betul. Yesus hamba Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Allah. Oh, Tuhan. Nah, dari mana abang bisa mengatakan ini Tuhan? Ini kan Yesus dikatakan karena Yesus hamba Tuhan. Konteksnya. Iya. Konteksnya, jadi kayak istilahnya. Oke, sekarang gini deh bang NBT. Ya? Bang NBT berikan aku satu perikop di mana judul perikopnya Yesus adalah Tuhan, bisa nggak? Ini kan judul perikop nih. Yesus adalah Tuhan. Judul perikopnya Yesus hamba Tuhan. Karena sekarang Yesus berikan hamba aku Tuhan, satu berarti perikop artinya kan di mana yang dia judul perikopnya itu- itu Yesus adalah Tuhan tuh bang. Karena buktinya di sini ada judul yang begini karena maksudnya Yesus itu orang yang beriman begitu. Iya, makanya kan begitu sih. aku minta satu perikop di mana judul perikopnya tuh yang mengatakan Yesus Tuhan. Ada nggak bang? Nah, saya nggak tahu sih kalau ada ya. Mungkin Ini kan nggak jelas ada. nih. Makanya kan aku bertanya di sini dikatakan, makanya kan tadi aku bilang kan, jikalau abang membawakan tadi Yesus dicobai di padang gurun, di Yakobus pasal 1 ayat 13 bang, Tuhan Allah itu tidak dapat dicobai oleh roh jahat tuh bang. Bahkan jawaban Yesus apa? Di Matius pasal 4 ayat 10, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu tuh. Iya. Nah di sini kalau Karena Yesus memang dikatakan ini hamba Yesus Tuhan, berarti Tuhannya siapa nih bang? manusianya, kan?
Karena Yesus di sini manusia. Lah kan Sebagai tadi jelas manusia, bang, begitu, dia di 1 menjadi hamba Timotius Tuhan. pasal 1 ayat 17 bang, mengatakan Allah itu kekal bang, Yesus mati. Berarti akan terbantahkan tuh. Ya, Yesus mati. Betul, Yesus Iya kan? mati. Tapi kan yang Iya. mati manusianya. Sebagai manusia dia mati. Secara daging dia mati. Tapi Allah itu nggak pernah mati. Sekalipun Nah, manusianya sekarang mati. gini. Allah itu Tadi kan abang mengatakan, nggak mati dia. sekarang gini bang, abang mengatakan tadi Yesus itu adalah Allah itu sendiri kan? Iya, betul. Nah, coba abang buka Secara- dalam Mazmur pasal 50 ayat 21 tuh bang. Di sana dikatakan janganlah engkau mensederajatkan atau mensetarakan aku dan Bapa tuh bang. Dia lagi nggak pegang biblos mungkin, jadi keluar masuk jadi. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam Romo, jangan buat rusuh Romo, lagi diskusi enak-enak. Jangan buat rusuh. Iya. Saya mau open cam tapi kacamata saya ketinggalan di rumah. Jadi Tuh nggak kan mau open cam. terjatuh, Pak NBT terjatuh. Rupanya naik lagi Pak, naik lagi. Ini Pak Ulina, Pak Ulina, Bu Ulina sama Romo, ini Bu Ulina cocoknya. Silakan Romo. Bu sama Bu Ulina tuh. Silakan Bu Ulina, buka mute-nya Bu. Ini sama Romo. Sama Romo tuh. Aduh, kalau kayak gini nggak ini dicocok-cocokin pula. Enggak, soalnya kalau Romo nih, ini Abu ya, kata Romo. Kalau ada oten perempuan bilang ke saya, biar saya yang hadapi, itu kata Romo. Jadi saya serahkan kepada Romo. Iya, kata Ustadz Hanafi juga gitu. Suka banget. Aku sangat open aku sama orang yang sopan gitu, yang santun gitu. Itu yang aku. Wah, Romo ini paling sopan ini sejagat raya ini Romo. Tergantung orangnya. Enggak, Abang Abu ini kan bilang, biasanya kamu nyerocos. Enggak lu. Aku perasaan di mana-mana, tapi orangnya kalau nggak beradab, aku hajar gitu. Gitu. Itu loh. Oke, lanjut Bang. Siap. Jangan langsung grogi Bang Boy. Tarik napas dulu. Gini loh. Berdasarkan pencarian yang saya cari selama 37 tahun, saya mencari keterangan, saya mencari pengakuan tentang pengakuan Yesus, yang mana Yesus ini mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak nemu saya. Dari Matius sampai Wahyu itu nggak nemu saya. Terus? Jadi betul apa yang disampaikan oleh Adinda Ferry tadi, ya kan? Allah itu maha hidup, sedangkan Yesus pernah mati. Allah itu tidak kelihatan, sedangkan Yesus kelihatan. 2000 tahun yang lalu. Bahkan beberapa tahun yang lalu, Yesus itu kelihatan, pernah dilihat oleh wanita yang mengaku mantan Islam. Katanya dia cuma pakai kolor gitu. Pernah kelihatan. Artinya Allah itu tidak butuh makan, Yesus butuh makan. Allah itu tidak butuh tidur, sedangkan Yesus tertidur di perahu. Ya, Allah tak butuh minum, sedangkan Yesus butuh minum. Allah tak pernah mati, sedangkan Yesus itu pernah mati, katanya 3 hari. Allah itu tidak dilahirkan, tidak dibentuk sebelumnya ataupun sesudahnya. Nah, sedangkan Yesus ini dibentuk di dalam rahim Bunda Maria dan dilahirkan oleh Bunda Maria. Setelah nongol, dirawat oleh Bunda Maria, disusui oleh Bunda Maria, disekolahkan oleh Bunda Maria, lalu diyakini mati di kayu salib selama 3 hari 3 malam. Setelah bangkit, ada segolongan orang yang mengira bahwa dia adalah Tuhan. Gimana? Udah? Ini Udah. bodyguardku lagi berisik soalnya. Kedengaran nggak? Sebelum Mbak Ulina menanggapi, izin sebentar dulu ya. Teman-teman yang di bawah, ini kalau ada oten betina, room ini goyang. Bantu tahu. Oh, iya. Saya teman-teman yang di bawah ada 726. Bantu donat dulu. Donat. Tap layar dulu, teman-teman ya. Tap layar dulu. Lanjut. Tapi tadi perbaiki dulu narasimu, kalimatmu Bang Hus.
Kok betina oh tentu pula. Terlalu kasar loh. Tapi serius, Sama-sama serius. ciptaan Tuhan gitu. Bu Lina, serius. Ada Bu Darni kan, sering tuh ke sini. Itu Komal goyang, berat kali. Ini ada Bu Lina sama ini. Kok jadi goyang-goyang gini Komal? Wah, nggak stabil ini, bahaya. Begitu gara-gara apa itu ya? Padahal kita membawa kasih damai kok, damai sejahtera. Suaranya Bu ya, bawaan suaranya Bu ya. Suara mak, suara aku gimana kenapa gitu? pula ini? Bang Hanafi, gimana suara? Suara aku membawa itu ya. Aduh. Oke, kita kembali ke topik Bang Boboy. Jadi pertanyaanmu apa nih kesimpulannya? Bahwa Bentar dulu Bu ya. Donatnya Ustadz Hanafi sudah banyak, punyanya Ferry sudah banyak, punya Boboy masih dikit donatnya Bu ya. Orang lain mah dari subuh, Boboy baru masuk. Oh iya deh, lupa. Kerja. tenang Bang Boboy. Rezeki itu datang dari mana aja loh. Ya. Aku aja nggak dikasih pun nggak ini. Lanjut Ibu lanjut ditanggapi Ibu. Ini ada Bohai juga, aduh ngeri pula. Lanjut. Jadi maksudnya Bang Boboy tadi kenapa Yesus itu jadi Tuhan gitu ya? Itu intinya kan? Bang Boboy. Ada suara aku nggak? Iya Bu, iya. Oke, jadi sekarang aku bukan membedakan antara agama apapun ya, tapi saya di sini lebih menjabarkan apa yang menjadi pertanyaan abang-abang yang terkasih ini. Saya nggak pernah membedakan agamamu apa, jadi saya diskrimin enggak. Jadi begini Bang, menurut kepercayaan kami dan saya sebagai Kristen dari lahir, kalau Yesus menjadi juru selamat kami itu dari Alkitab dan ajaran kekristenan gitu. Jadi kenapa? Saya belum ada saya temukan apapun kejanggalan di dalam Alkitab. Ya, dan kuharap kalian menerima penjelasanku gitu. Jangan ada yang memotong apa gimana gitu. Di dalam Alkitab udah jelas tertulis bahwa firman Izin saya luruskan, izin maaf saya potong sebelumnya. Luruskan dulu. Jangan Alkitab, Biblos atau Bible. Lanjut. Oh, bentar Bang Abu, itu sama karena Biblos itu bahasa Bible itu Inggris, kalau Alkitab Bible itu yang bawa Belanda. Kalau Biblos itu bahasa Yunani. Jangan bilang Belanda itu, Bang. bentar. Kalau Bible itu kan singkatan sebetulnya. Bible, bimbingan Belanda. Nah, itu kepanjangan. Jadi kita kayak lulusan SD gitu loh. Bang Hos, tunjukkan dulu kau. Kok jadi saya yang dimarahin? Tuh Bobo yang dimarahin jadi saya. Iya. Jadi kalau kita tinggal di Indonesia, sesuaikanlah apa yang kita pakai kan, bahasa apa, berarti bahasa Indonesia dong. Beda lagi nanti kalau aku kan Batak. Jadi di Batak itu Alkitab itu adalah Bible juga. Bible gitu loh. Jadi udah, kita kembali ke topik ya. Jadi Yohanes 1 ayat 1 udah jelas sampai Yohanes 1 ayat 14 kan. Firman itu pada mulanya adalah firman sebelum dia manusia kan. Firman itu ya mulanya. Jadi manusianya Yesus berawal dari firman. Dan kembali lagi nanti di Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diserahkan kuasa di surga dan di bumi, kan gitu. Dan kembali lagi Yohanes 8 ayat 23, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Jadi Tuhan itu disebut juru selamat karena dia sudah membuktikan dengan berbagai nubuatan dan tergenapi kan gitu. Dan salah satunya Yesus telah mati disalibkan untuk menebus manusia dari hukum dosa itu dan kutuk itu gitu loh. Jadi itulah kami kenapa umat Kristen mengenal Tuhannya. Karena Allah Bapa itu telah mengutus anaknya. Dia sebagai utusan di situ ya. Yang kalian bacakan. 1 menit lagi, lanjut. Waduh, jangan gitu dong bos. Aku di sini terima nggak terima kalian dengarkanlah. Enggak begini Bu, soalnya yang pertama di sini nggak ada perpuluhan, nggak ada persembahan kasih, dan di sini bukan gereja. Lanjut Bu. Lagian aku sebentar doang Bang Hos, aku mau masak ini, mau nyuci banyak banget kerjaanku, nanti mau pergi ke ini gitu loh. Jadi sebentar doang aku. Jangan sampai kelimak lah, jangan sebentar-sebentar nggak enak. Ini Pak Boboy kasihan nanti ya Pak Boboy ya. Lanjut.
Emang ada cara apa kok kelima pula? Iya, pembahasannya maksudnya sampai ke aduh, itu pikirannya kemana-mana ini, bahaya. Lanjut. Nah, itulah sebabnya kami menuhankan Yesus itu sebagai juru selamat kami. Dia membuktikan, membuatkan banyak, membuatkan mukjizat segala macam gitu kan. Dia menyatakan diri dengan lahirnya dia ke bumi. Jadi kenapa tadi dibilang post tadi, siapa yang nanya Bang Hanafi ya? Nah, katanya Allah itu, siapa yang tanya tadi Bang Erwin ya? Allah itu tidak kelihatan, ya betul. Karena sang sumber itu, yaitu Allah itu sendiri, dia tidak kelihatan. Jadi dia itu maha tak terhampiri, yang berbentuk roh kan gitu. Dia tidak bisa turun ke bumi, benar, betul. Gak ada yang menyangkal itu. Tapi kenapa Yesus Kristus itu bisa kelihatan? Karena dia memang diutus, yaitu sebagai hamba Allah tadi. Hamba Allah seutuhnya, dia tunduk kepada Allah itu sendiri karena dia berasal dari Allah. Jadi dia yang taat. Dialah satu-satunya manusia yang taat, yang tidak berdosa, yang diutus ke bumi. Jadi Allah itu benar, tidak bisa turun ke bumi, tidak bisa kelihatan, tidak bisa makan. Yang bisa makan hanya kemanusiaan Tuhan Yesus itu sendiri. Waktu habis. Khususnya. Terima kasih Bu Ulina. Prolognya udah cukup itu, Romo tinggal sekarang direfleksi karena ini gak lama katanya, ditanya-tanya aja dulu, dicoba ini. Ya. Ibu Ulina ini Jangan dicoba, memang aku udah Kristen kok, jangan dicoba, ditanya aja lah tanya. kalau bisa sih Pak Boboy buka kamera, dianalogikan kan, ini bab analogi Pak Boboy ini hebatnya gitu, silakan. Nggak kuat Buya, jadi saya di toko ini nggak kuat, ini apa, sinyalnya nggak kuat, wifi-nya nggak kuat, jadi ngelek gitu. Alasan. Saya pikir Ibu Ulina tidak tidak membantah apa yang saya narasikan. Apa itu? Pada saat saya tadi menarasikan bahwa Allah tidak butuh makan, Yesus butuh makan. Allah tidak pernah mati, Yesus pernah mati. Allah tidak kelihatan, Yesus kelihatan. Antara yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan ini adalah dua sosok yang berbeda. Dua keberadaan yang berbeda. Yang satu tak bisa dilihat, yang satu bisa dilihat. Yang satu tak pernah mati, yang satu pernah mati. Yang satu tak pernah dilahirkan, satunya pernah dilahirkan. Ini adalah dua pribadi, dua sosok yang berbeda. Tak mungkin disatukan. Tak mungkin. Karena hakikatnya sudah berbeda. Hakikat Tuhan sang pencipta langit dan bumi, dia tak pernah kelihatan. Dia bukan makhluk. Sedangkan Yesus yang ibu imani sebagai Tuhan dan juru selamat, yang pernah dilahirkan 2000 tahun yang lalu, dia dilahirkan, dia manusia. Sedangkan Allah di dalam kitabnya ibu, kitabnya saudara-saudara kita yang Yahudi, di dalam Bilangan 23 nomor 19, Allah bukanlah manusia sehingga dia menyesal, bukan pula anak manusia sehingga ia berdusta. Masakan ia berfirman dan tidak menepatinya? Itu kitab ibu sendiri yang menjelaskan bahwa Allah bukanlah manusia. Di Hosea 11 nomor 9, Allah juga bukan manusia. Di dalam Maleakhi pasal 3 nomor 6, Allah tidak berubah. Kalau tidak berubah itu apa namanya Ustaz Hanafi? Kalau di dalam Islam? Tidak berubah. Buya, sifat 20 kalau tidak berubah? Maksudnya mukhalafatul lil hawadits berbeda dengan laisa kamitsli syai'un fil ardi apa? Dia konsisten. Kalau tidak berubah, kekal. Bako. Kidam bako. Bako. Jadi kalau dalam Islam itu bako gitu. Artinya tidak mengalami perubahan. Dia Allah sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Dia Allah ada sebelum langit dan bumi dan semua ciptaannya ini ada. Dia Allah ada sebelum kata ada itu ada. Dan dia Allah akan tetap ada setelah kata tiada itu sudah tidak ada. Itu yang diajarkan oleh Ustadz Hanafi
berulang-ulang kali. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesus ini kan baru ada setelah Bunda Maria ada. Yesus ini ada setelah dilahirkan oleh Bunda Maria. Jadi dua hakikat yang berbeda. Yang satu pencipta, yang satu ciptaan. Yang satu dialah raja, sang raja, yang satu adalah hamba. Yesus, hamba Allah Yesus. Siapa rajanya? Siapa tuannya? Allah Rabbul Alamin, sang pencipta segala sesuatu. Nah, pertanyaan saya, Ibu Ulina, pada saat Yesus memposisikan dirinya, mengakui bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil karena penghakimanku tidak berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Satu. Terus kemudian yang kedua, pengakuan Yesus, inilah hidup yang kekal itu. Inilah jalan ke sorga itu, Bu Ulina. Inilah jalan keselamatan itu, Bu Ulina. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Iya, betul. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaan saya, siapakah Tuhan yang benar yang dimaksud oleh Yesus di ayat Yohanes 17 nomor 3? Silakan. Pertama tadi, Yesus bisa makan kan kemanusiaannya, betul. Semua yang keucapkan itu betul, bahwa Allah itu juga Alfa dan Omega. Bahwa saya udah terangkan tadi sebelumnya, itu tapi secara singkat ya, karena memang kalian bilang ini bukan gereja, ya betul. Aku juga nggak bilang ini gereja. Jadi kenapa Yesus itu aku dari surga, kamu dari bawah? Karena memang Dia, Yohanes 1 ayat 1, firman. Pada mulanya adalah firman. Sebelum Dia nujul ke bumi menjadi manusia, Dia adalah firman Allah itu sendiri, yang diutus oleh Allah itu sendiri, Allah Bapa. Jadi itu ya, sebagai manusianya, Dia harus manusia sesempurna mungkin. Tidak mungkin dong Dia itu manusia tapi bohong-bohongan gitu. Dia harus lahir. Terus udah lahir, yaitu seperti yang kalian tanyakan, Dia harus menyusui dong. Ya, sebagai manusia sempurna berarti Dia harus minum, makan, berak dan segalanya. Jadi itulah tapi yang membedakan manusianya Dia dengan kita, Dia adalah manusia yang tidak berdosa dan Dia tidak tercipta dari pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Tidak. Dia itu karya Allah dan karya Roh Kudus gitu loh. Jadi apapun yang kalian lontarkan memang itu kami maklum, karena itu bukan iman kalian. Jadi yang keberapa tadi tuh? Yang apa lagi Bang Boboy, aku lupa tadi pertanyaan. Ya, kesimpulannya Ulina, Bu Ulina, itu kan kesimpulannya bahwa Kristen itu berarti menyembah Tuhan yang lapar, menyembah Tuhan yang haus, menyembah Tuhan apa-apa, karena Dia memang harus lahir. Bahkan itu bilang Tuhannya berak juga kan, betul nggak itu? Kan itu tadi bilang Tuhan pun berak juga kan? Iya. Itu Tuhan itu, tapi bukan Tuhan saya. Lanjut. Oke, makasih. Itu izin sebentar, maaf. Itu ketika bernarasi itu usahakan sesuai dengan Biblos. Ketika itu bilang bahwa Yesus itu berak, mana datanya? Nggak ada di Biblos loh. Kan kalian yang bilang ada kata menyusui di situ, tapi enggak, beraknya nggak ada di Biblos, nggak ada. Dari aku hanya pernah menjelaskan Bang, itu nggak ada di itu kemanusiaannya Bu ya. Yesus ini kan makan, minum, Yesus yang saya tahu Pak Boboy, yang saya tahu Pak Boboy, jadi manusia satu-satunya di dunia ini yang makan tapi tidak berak itu Yesus. Itu kan menurutmu Bang Obuya, kamu nggak bisa itu menjelaskan ke orang karena itu iman orang gitu. Menurutmu aja itu. Lanjut. Tetangga saya Bu ya, 14 hari nggak berak, dioperasi Bu ya, dioperasi. Itu kan orang biasa. Ini 33 tahun cuma makan minum saja, nggak berak, gimana coba? Ini kan kita mau hari nggak jadi Tuhan itu.
Kalau Boy. menghujat, ayo kita menghujat. Tapi jangan ada itu ya. Nggak masuk akal Bu ya. Ustaz Hanafi nggak masuk Kalau akal. kalian gitu, menghujat kalau- silahkan. Aku Oh, nggak tadi bakal yang minta narasinya pakai bilang berak itu Ito bukan saya. Iya, karena kalian memang Bukan Ito. karena Saya kalian memang sering menyimpulkan. mempertanyakan itu. Kita maklumi lah kan gitu kan. Ya. Janganlah begitu diskusinya enak. Aku nggak suka menghujat Ya, makanya nggak usah pakai ngomong berak lah, nggak perlu pulang ngomong berak tadi toh. Secara logika, kalau kita makan sebagai manusia sempurna ya, yang benar-benar manusia, bukan siluman gitu kan, Ya. kita bisa makan dong, ya kan? Ya, Setuju tapi kan? nggak usah dilanjutkan, itu udah nggak perlu. Nanti Ito yang akhirnya bilang, ini yang mengucap, Ito yang ngomong kok. Kan tadi Oke. saya bilang berarti Ito kalian- dia yang makan, yang tidur, yang lapar kan gitu. Terus Ito bilang berak pula. Itu urusan Ito. Masalahnya itu. Saya bertanya gini, Tuhan kan maha kuasa Ito, betul nggak? Betul 100%. Jadi maha kuasa. Ketika tidak maha kuasa, mungkinkah Tuhan itu nggak maha kuasa? Tidak pernah itu. Ya berarti kalau ada Tuhan tidak maha kuasa berarti bukan tuh. Bukan, Tuhan. tapi ya aku bisa. Jangan ada kata tapi. Jangan ada Ya. kata tapi. Enggak, Tuhan Bang itu berarti Hanafi maha nanti jawab kuasa. sekarang. Ya. Pelan-pelan Tuhan maha kuasa itu. Berarti kalau tidak maha kuasa berarti bukan. Ya kita tahu semuanya. Ya bukan Tuhan lah. Nah, mungkinkah posisinya itu punya berarti Tuhan itu berak, Tuhan itu makan, Tuhan itu ngantuk, tidur, bahkan Tuhan mabuk. Berarti kan Mabuk. nggak kuasa. Nggak ada loh, nggak ada mabuk. Tuhan jangan kira. Kalau saya bawakan datanya gimana itu? Hah? Kalau saya bawa datanya gimana? Coba aku lihat, coba. Mabuk apa dulu nih? Kok jadi pinteran saya sama kau itu? Kau baca tidak Bible? Mabuk apa dulu nih? Udah, bawa aja dulu Bang Hanafi. Nanti kita jelaskan. Hah? Dijelaskan udah baca apa belum? Tuhan juga ikut seperti mabuk itu kok dijelaskan. Kan karena gini Bang Hanafi, kalian itu kalau mau ngomong tunjukkan datanya biar kami jelaskan. Makanya saya tanya dulu, saya takutnya nanti dibilang menghujat. Saya kan mau baca datanya. Ketika Iya. saya tanya, itu udah pernah baca Bible-nya seutuhnya belum sampai hatam? Sudah, tapi namanya Ketika nanti narasi yang saya sampaikan, oh enggak kok, bukan menghujat, memang ada datanya. Nanti kalau saya Iya. sama Boboiboy bilang, sejak kapan Ustaz Hanafi? Itu Yesus itu adalah pok tua dulu, kayak mabuk segala. Halas, itu namanya nanti menghujat. Tapi datanya bahwa di Mazmur 7865 lalu terjagalah Tuhan. Jadi Tuhan ini terjaga. Terus dikatakan kalau tidak salah lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang sedang tidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur. kan seperti alamak, bagaimana makanya aku tanyakan kalau kamu udah tahu, tapi aku pengen mengetes bagaimana sampai sejauh mana pemahaman Bang Hanafi terhadap Alkitab itu. Makanya aku suruh dibacakan. Itu kan seperti di situ Bang. Jadi Ya, nggak kalau ada- seperti berarti dia kalau umpama bangun gitu kepoyongan gitu. Itu mabuk atau Bang bukan? Hanafi, lanjut. Jadi kalau seperti beda ya, itu menggambarkan. Arti seperti dia bangun di sempoyongan kayak orang habis mabuk anggur gitu. Berarti Iya. itu kan mabuk kan? Tidak lah, mana Tuhan mabuk? Secara kita berpikir dulu, Tuhan pernah mabuk? Ah, enggak lah. Ya, makanya di Bible-nya itu diterangkannya seperti itu datanya. Seperti, ya lanjut, jangan lagi dibahas. Katanya kan seperti orang mabuk kan? Yang saya bahas bukan di situnya sebetulnya itu. Yang saya bahas adalah ketika ngaku bahwa Tuhan tuh harus maha kuasa. Terus saya tanya, ketika tidak maha kuasa berarti masih Tuhan bukan? Bukan. Cemana kalau Tuhan seperti bangun tidur, dia ngantuk, dia seperti mabuk, kayak orang mabuk gitu. Cemana Oke. Tuhan seperti mabuk bangun tidur itu? Oke Bang Bang Happy, biar saya jelaskan dulu. Di sini kita berbicara tentang Tuhan tadi kan? Secara Tuhan Yesus itu adalah dua natur, yaitu Tuhan dan Yesus. Berarti Tuhan sama manusianya. Nah, yang kita bacakan tadi di situ yaitu kemanusiaannya. Dia tidur dong, kan manusia dia kan? Yang mana Jadi, yang Tuhan? itulah. Dagingnya Tuhan. Yang Tuhan tuh yang mana sih sebetulnya itu? Kedagingannya. Kedagingannya Tapi dia- Tuhan. Nah, kemanusiaannya. Jadi, Kemanusiaannya Tuhan juga. ah? Kemanusiaannya Tuhan bukan? Yes, makanya dia dua natur. Karena Kedagingan dia Tuhan, kemanusiaan Tuhan.
Karena Apa dia berasal dari surga, daging dan Bang. manusia ini? Manusianya berasal dari surga, bukan dari bawah ya. Jadi itu namanya dia. Mau berasal dari mana yang saya tanya, yang mana yang Tuhan? Yang Tuhannya ya itu dia juga. Ya keilahiannya itu loh. Kan dia dari firman kan? Ya daging dan manusianya kan, bahkan daging dan manusia pernah mati. Apakah ketika pernah mati berarti dia nggak kuasa kan? Dia tunduk kepada sang sumber seutuhnya dia tunduk. Artinya kan kata itu kan manusianya juga Tuhan kan. Tapi ketika manusianya mati, pantaskah sesuatu yang nggak kuasa itu Tuhan? Tadi itu bilang sepakat, ya bukan Tuhan lah. Lah Justru buktinya itulah keituannya, keilahiannya Bang. Kenapa? Dia memang harus bisa mati. Makanya dia menjadi manusia. berarti dipaksa Tuhan harus lemah juga gitu. Bukan, itu sejurus, sejalan semua yang ada di Alkitab. Kalau dia masih menyerupai Tuhan, dia itu nggak bakal bisa mati, Bang. Tuhannya itu tuh pernah nggak kuasa gitu ya. Dia tunduk sepenuhnya sama Allah Bapa itu sendiri, sang sumber. Jadi Ya, gimana? Tuhan itu pernah tidak kuasa juga berarti. Tidak kuasa dalam bentuk dia yang tunduk. Dia Akui bahwa Tuhannya itu tuh pernah tidak kuasa gitu loh. bukan Tuhannya, tapi dia mengesampingkan, mengosongkan diri biar dia bisa mati. Itulah bentuk. Ribet. Ulang pelan-pelan. Pelan-pelan itu. Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Kalau ke situ nanti kita begini aja Bang, gini aja ya. Aku siapakah dulu? Aku sedikit aja berbicara tentang ketuhanan Yesus ini. Jadi dia kenapa dia menjadi manusia Bang? Ya, Dia boleh tanya jawab bisa, aja itu. bahkan Jawab. lebih bisa daripada pandangan kita. Karena Ya. dia bisa jadi manusia tanpa nujum, tanpa Tanya jawab nujum. aja, tanya jawab. Oh, Tapi, itu pelan-pelan, kenapa kelas harus supir, lahir? pelan-pelan, sabar. Oke. Tiktokan aja, tiktokan biar enak kita ya. Jadi Tuhan itu harus maha kuasa kan? Jangan dulu dipotong. Aduh, aku jadi capek begini. Iya, Kenapa saya dia nanya harus sih, lari, Bang Hanafi? capek kan itu. Saya sih nggak capek, saya justru capek dengan Kenapa dia harus Kan lari? belum Itu diapa-apain menunjukkan sama Ustaz bahwa Hanafi dia sudah memang bilang capek. tidak membohong. Iwan Pilah bener. Ini Komal goyang ini. Dia Komal konsisten. goyang ini. Itu mulai kejang-kejang. Tep ya tep. Lanjut itu lanjut. itu aku dengerin itu aku. Itu dengarlah. Kita di sini kan udah santun nih, sama-sama santun. Udah lama nggak ketemu kan? Tuhan itu kan harus maha kuasa toh, betul? Udah dari tadi tahu semua orang Bang. Kalau Tuhan itu maha kuasa. Yang kami Ketika jelaskan tidak maha kuasa, mungkinkah dia tetap Tuhan? Yesus kami itu bagaimana kan gitu? Ketika Karena tidak maha kuasa, ketika tidak maha kuasa, apakah tetap Tuhan? itu menurut kalian. Kalau menurut kami kan tidak. Karena Tuhan Yesus itu memang hamba Allah yang turun ke bumi untuk tunduk kepada Bapaknya, sang sumber Saya itu minta sendiri. jawabannya, bukan penerangannya. Kalau jawabannya tidak, Iya, tahu. Emang harus konsisten, harus ini dia kan kekal. ya, ketika Iya. tidak maha kuasa, apakah tetap Tuhan? Tidaklah, karena memang dia manusia saat itu mengosongkan diri. Iya kan? Ketika itu menyembah manusia, kan manusia bukan berarti tidak kuasa. Apakah manusia ini Tuhan? Kami menyembah Tuhannya, bukan manusianya. Bagaimana Bang? Tadi bilang katanya Yesus itu Tuhan. Nah, betul. Tapi dia udah ke surga Yesus sekarang. itu kan manusia itu. Di Bible itu Yesus manusia itu. Iya tahu, kami tahu Bang. Jadi kami di sini menjelaskan kepada Anda yang tidak mengerti kan gitu. Nah, saya Kalian bertanya. ini mengolok-olok, kami menjelaskan loh. Aku udah sabar di sini. Mulai itu sabar, pelan-pelan. Mulai begitu udah di Kan saya nggak mengolok-olok itu. mengolok-olok dari tadi loh. Mengolok-olok itu Bang. Iya. Saya tanya, Tuhan itu Pelan-pelan saja, tidak usah ngoyo, Tuhan pelan-pelan biar itu nggak kita capek. Maha kuasa, betul. tidak maha kuasa. Apakah masih Tuhan? Kan itu kan udah dibilang tadi, Tuhan itu maha kuasa, kekal maha kuasanya, betul. Ya, yang saya tanya, ketika tidak maha kuasa, apakah masih Tuhan? Tidak. Kita sepakat. Iya. Terus Oke. Ketika posisi ada itu punya Tuhan Yesus, dia nggak kuasa. Apakah Yesus masih Tuhan?
dia kemanusiaan dikosongkan dirinya. Iya Tuhan dong tetap. Tuhannya kan dikesampingkan. Bilang kalau nggak maha kuasa bukan Tuhan. Makanya kalian dengar. Biar itu makanya saya tadi nyolot biar kalian paham, biar gak terjebak gitu loh. Saya nggak nyolot itu, makanya Nyolot ketika loh. manusia Yesus, apakah dia masih Tuhan? Kan dia tidak kuasa itu. Ya kita sepakat tidaklah. Tapi karena dia mengesampingkan, dia mengosongkan Tadi diri. bilang tuh Yesus Tuhan, sekarang kita tidak sepakat lah bahwa Yesus itu Tuhan. Kok berubah? Kemana ini nggak konsisten ini? Kan kemanusiaannya tadi bang, kami nggak menuhankan manusianya, kami menuhankan Tuhannya kan gitu. Di pertama saya tanya, Yesus manusia bukan manusia, Tuhan bukan Tuhan. Yes, emang betul kan aturnya manusia dan Tuhan kan? Makanya bang Hanafi, kalau ini bicara sama Kristen yang ini, yang sejati, ya hati-hati, nanti kita terjebak sendiri. Iya kan? Apa ini yang terjebak? Romo, apa yang terjebak ini? Kalian, tidak pernah bilang manusianya Yesus Tuhan kami, enggak. Karena dia memang dua natur, Tuhan dan manusia. Kenapa dia manusia? Dia punya misi tertentu bahwa dia akan mati. Dan setelah mati dia bangkit ke surga dengan tubuh kemuliaannya. Iya kan? Iya kan? Ya enggak? Iya dong. Jadi gitu bang abang ya. Kalian jangan berusaha memutarbalikkan dan mengobok-obok karena yang pusing sendiri ya kalian. Tuhan berarti pernah mati. Kenapa bang Hanafi? Ya berarti Tuhan pernah mati kan? Ya jelas dong. Kalau nggak mati kami nggak mau menuhankan dia. Jujur. Aduh. Aku sendiri nggak mau. Jadi Mbak Ulina menuhankan yang pernah mati, sudah clear. Iya. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena memang tertulis di Alkitab bahwa Berarti dia Tuhannya Ulina akan menebus manusia dari dosa gitu kan dengan cara kematian. Itu Ulina, berarti Tuhannya pernah tidak kuasa. Manusianya bukan Tuhannya. Tuhan mana pernah nggak maha kuasa? Kan Bang Hanafi bilang sendiri tadi. Tuhan nggak pernah nggak maha kuasa. Itu kan kita sepakat tadi. Jadi kalau Berarti Tuhannya itu pernah tidak kuasa karena buktinya ya, siapa bilang? Kan kita udah sepakat. Tuhan tidak Kan pernah mati. Kan pernah mati. Dia manusianya, iya kan? Iya kan? Iya dong, ngalah. Iya, berarti Tuhannya itu pernah tidak kuasa. Udah lanjut aja. Kalau berkutat di sini dia mau jelasin. Cuman nggak dijawab dulu Tuhannya itu pernah tidak kuasa karena pernah Ustadz Hanafi. Berarti Bang Hanafi terjebak. Katanya dia Tuhan Ustaz. tidak pernah tidak maha Tapi kuasa. gini Pak Hanafi. Boboy, Pak Boboy, Pak Boboy, coba. Ini sebenarnya Tuhan Mbak Ulina ini antara Bapak dan Yesus itu berpisah atau menyatu ini Pak Boboy? Nah, ini yang jadi masalah. Jadi antara bapak dengan anak ini tidak menyatu, tidak berpisah, Buya. Aduh. Iya. Hakikatnya memang satu mereka, yaitu kayak kita. Hakikat kita manusia. Ada tubuh kita, jiwa dan roh. Kan gitu. Jadi semua yang ini mana? Yesus itu Tuhannya yang mana? Yesus Kenapa? Tuhannya yang mana? Tuhan yang mana? Jangan disamakan lah dengan kita. Tuhannya Ya putra lah. Tuhan yang mana? Firmannya, kan gitu. Firmannya. Kita kan manusia. Oh, masa ada berarti Tuhan Yesusnya kita? bukan Tuhan, firmannya yang Tuhan. Iya, menjadi manusia itu kan firman. Jadi namanya Yesus. Ya. Berarti Tuhannya yang mana? Ya firman, ya putranya kan. Bapak Kan putra sudah dan- jadi manusia itu firman. Ya, dan Tuhan kan. Nah, Firman itu iya. kan berasal dari Allah. Dari Coba surga. gini Ustadz, izin Ustadz Hanafi. Di dalam John 1 nomor 1 pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Tuhan dan firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu Iya, adalah Bah. Tuhan. Nah, di dalam John 1:14 firman itu sudah menjadi manusia. Artinya firman daripada Tuhan sudah menjadi manusia. Nah, yang Tuhan yang mana? Firman yang jadi manusia atau pemilik firman itu yang Tuhan? Kan sudah ku bilang tadi, pemiliknya yang sang sumber, dia yang mengutus putranya ke bumi, itu firmannya itu kan. Kalian udah baca, tapi kenapa kalian sengaja bolak-balik lu?
Nggak berkembang kalian gitu. Aku lama-lama nanti jengkel aku sama kalian loh. Kan ada dua toh itu. Oh, itu. Kan dia. ada dua. Ada firman yang menjadi manusia yang diutus oleh Bapa, ada sang Bapa, sang sumber yang mengutus firman yang jadi manusia. Yang Tuhan yang mana itu? Tuhan Yesus, tapi berada dalam diri Allah itu sendiri. Yang itu tadi Yohanes berapa? Coba dulu Yohanes. Aduh. 13 ayat 3 ya, bukan? Yang dia satu Tuhan saja, itu Yesus Kristus, satu Allah saja, itu Allah Bapa, kan gitu. Jadi yang kalau mereka di dalam hakikatnya ya Tuhan Allah, karena berada. Coba kita runut. Nih dengerin baik-baik ya, dengerin baik-baik. Itu loh Bang Boboy. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Kau yang dengar. Ini Tuhan yang benar, Tuhan yang benar menurut pengakuan Yesus. Dia Bapa pemilik firman yang mengutus firman menjadi manusia, atau firman yang jadi manusia. Ini Tuhan yang benar menurut Yesus. Ya emang ada yang lain kan gitu. Nggak berani jawab kan? Karena ada dua, teman-teman. Kalau dijawab Tuhan yang benar itu adalah Bapa sang sumber, maka Yesus bukan Tuhan. Kalau menjawab Yesus, maka Bapa bukan Tuhan. Kalau dijawab Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, berarti menyembah dua Tuhan. Serba salah, maju kena, mundur kena. Itu kan ada sinetron dulu. Perkop DKI itu, maju kena, mundur kena kan? Yang bilang kan Boy kan? Yang bilang kan? Malayubi. Sedangkan gini, kalau dia mengabdi kepada dua Tuhan, dibantah lagi tuh dalam Matius pasal 6 ayat 24. Janganlah engkau mengabdi kepada dua Tuhan, tuh kena juga dia Malayubi. Betul. Jadi kebacakan dulu ya, Bang. Jadi gini hakikatnya kalau kata Ito. Bacakan dulu Bang sebentar. Hakikat itu, jadi dia nempel. Bacakan dulu Bang. Ada anak, ada Roh Kudus, dia nempel. Nggak boleh dipisahkan, tapi tidak terpisah. Oke. 1 Korintus 8 ayat 6. Tidak bisa dipisah, gitu kan? Gitu ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Ini dasarnya, yaitu satu hakikat, tiga pribadi. Ya, jadi saya simpulkan toh. Jadi Tuhannya tuh nempel-nempel, yang Bapak sama Anak sama Roh gitu nempel dia. Satu Bang, jangan bilang nempel lah, satu. Mereka berasal dari satu tuh, Allah kan gitu. Kayak ilahi. Sama kayak kita. Allah sama Yesus sama nggak? Itu Allah sama Yesus sama nggak? Sama dong, satu hakikat Yesus. Mana? Aduh, Bible nggak sama kok, bilang sama. Nah, udahlah, pusing aku sama kalian ah. Itu kan kepercayaan kalian beda, janganlah memaksakan ah. Capek kali aku. Nggak dikasih kopi. Aku nanyanya nggak capek kok, aku nanya. Belum dimasukin udah capek lu boboiboy. Gue strong ini dia, lihat deh. Nah, menikmati banget dia kan. Ngopi sendiri, buset. Nah, ketawa pula. Enggak, gini. Kalau itu angkat tangan, memang maklum. Nah, karena saya angkat tangan. Sampai gimana pun, kalau kalian mau mendengarkan, aku jelaskan loh. Tapi enggak, kalau kalian mau mendengar, aku mau. Bukan menjelaskan itu secara tidak sadar itu kayak gasing, muter. Ya, kayak gasing Bang. Kalian yang Tadi saya bantu kok, saya bantu konsepnya. Artinya kan berarti Bapak, Anak, Roh Kudus tuh nempel-nempel jadi satu, dia nempel gitu, nempel. Memang mereka satu hakikat. Kayak kita manusia kan, tubuhmu ada di dalam ini dong, kemanusiaanmu. Jiwamu. Berarti gancet. Tadi kalau gitu mah gancet atuh. Gitu. Tapi kan pada saat nanti disalibnya kan Tuhannya nggak ada kan, bukan Tuhan yang disalib, katanya begitu. Jadi dia ngesampingkan biar dia bisa mati. Kalau ada Tuhannya dipakai, dia nggak bisa mati dong. Kita kan udah konsisten tadi kan, udah Ya, sepakat. berarti Tuhan pernah mati kan? Manusianya iyalah, memang harus tergenapi. Tadi bilang katanya manusianya juga Tuhan, katanya Allah udah jadi manusia. Nyatu. Jadi dia
memakai kemanusiaannya untuk bisa mati. Kalau dia jadi Tuhan nanti nggak bisa mati, Bang. Jadi itulah Ya, dia. makanya Tuhan itu udah, Allah itu udah jadi manusia kan. Ketika saya bilang bahwa Tuhan mati, itu manusianya. Ya kan tadi udah saya tanya, manusianya ini Tuhan bukan? Tuhan. Yes. Jika Yesusnya disalib, berarti Tuhannya juga mati. Dan Tuhannya itu pernah mati. Yang Abang Hanafi tanyakan kan Yesus Tuhan bukan? Iya. Nah, terus Yesus kan juga pernah mati kan? manusia juga. Berarti yang mati yang mana, Kakak Ulina? Ya manusianya, Bang. Kan gitu. Tuhannya nggak pernah Ya, bisa mati. manusianya kan Tuhan. Kan gitu, Bang. Ya, Iya manusianya kan Tuhan. Lama gimana sih, Bang? Yesus itu siapa? Tuhan dan manusia sekaligus manusia. Jadi yang mati siapa? Kemanusiaannya kan jelas. Tuhan nggak pernah bisa mati loh. Di mana-mana orang. Manusia Tuhan ini, manusia Tuhannya Ulina ini pernah mati kan gitu. Tuhannya enggak, manusianya. Yaitu Iya, manusianya Tuhannya itu ini pernah mati kan? iyalah. Ya, Tuhannya enggak lah. Sudah. Orang dari tadi kita Iya. Pusing-pusing. Stres dia. Ampun, astagfirullah. Stres dia tuh. Itu abang-abang, makanya Tuhan Yesus itu hadir, lahir sebagai manusia biar bisa dia mati untuk menebus dosa manusia. Manusia biar Tuhan itu pernah tidak kuasa. Udah gitu doang. Tuhannya itu terserah Anda lah. kuasa. Terserah Anda lah. Sarapan dulu Bang Hanafi, sarapan. Udah, justru ini sarapan oten kenyang banget saya. Stres dia. Ketawa kau host, jangan diam. Dari tadi kau ketawa, mulu bacakan kitab orang, ketawa. Udah lah, aku mau masak dulu lah, sekalian mau ngerjakan tugas negara nih. Boy kemana dirimu? Udah sengklek kan? Bulina. Ya, kenapa? Tuh hanya bisa mati. Jadi Tuhan kami menjadi manusia biar bisa dia mati. Jadi manusianya. Izin itu. Aduh, saya kepental sendiri. Ikhwan pillah 1,1 bantu tap ya, biar kagak rungkal dia. Lanjut. Bantu tap. iya, Tuhannya Bu Ulina pernah mati nggak? Mati nggak Tuhan Bu Ulina? Manusianya. Kalau Tuhan nggak pernah mati, Bang Ferry, kau nanti Lah, diketawain. kalau 1 Korintus 11:26 gimana tuh? Iya, Sebab maksudnya. setiap kamu, iya kan di situ kan dikatakan sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Tuhan tuh. Iya kan manusianya kan? Lah berarti Tuhan mati. Nah, di situ nggak ada yang mengatakan manusianya Bu Ulina, Tuhan mati Jadi tuh. apa dong dibilang? Kematian yang kemati gitu. Harus dijelaskan dong siapa Nih yang dengerin ya, di situ Namanya dikatakan bahwasanya Yesus. sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan tuh. Iya kan kita sepakat Tuhan nggak pernah mati. Berarti yang mati Lah di dia. situ yang mati Tuhan. Gimana sih Bu Ulina, situ yang mati Tuhan loh. Nggak tahu lah gimana caranya. Gimana sih? Mati sama kita semua tadi udah tahu kan, konsisten kita bahwa Tuhan tidak pernah bisa mati. Jadi kenapa Tuhan kami menjadi manusia biar bisa mati? Berarti yang mati siapa? Manusianya. Udah jelas, udah. Kita nanti jadi minum berderak semua nanti. Tuhan, tapi tadi katanya tidak Ulina Tuhan itu tadi bilangnya Tuhan Yesus kok mati kok. Iya tahu, tapi kan nggak mungkin lah Tuhan dibilang di situ anginnya itu Faktanya pernah mati Tuhannya. Yes, biar tergenapi sudah ya, betul. Ya, berarti mati kan Tuhan? Kemanusiaannya. Kalau saya sama Tuhan nggak pernah mati. Mana lagi diputar lagi manusianya. Saya bilang Tuhan itu manusianya itu Tuhan. Yesus jadi manusia nggak? Iya kan? Iya kan? Tuhan jadi manusia. Iya. Tuhan jadi manusia kan kata itu. Karena kan itu kan bilang gini toh, nggak mungkin manusia jadi Tuhan, tapi Tuhan jadi manusia, betul? Iya, betul. Nah, itu kan di detik berapa ingetin nih kalimatnya. Menurut Ito, Ulina, manusia nggak mungkin bisa jadi Tuhan, tapi Tuhan bisa jadi manusia. Sepakat, Ulina? Yes, emang dia mau apa aja bisa kok bisa. Oke, berarti pada saat dia jadi manusia tidak ada Tuhan. Ada dong. Kan ada apa sih di manusia? Ilahiannya juga kan ada. Yang mana bisa dia jadi mati, jadi hantu gimana sih ah? Lah kan udah nggak ada Tuhannya udah jadi manusia. Itu Tuhannya menjadi manusia, Tuhannya menjadi manusia. Itu gara-gara dia pengen
itu menebus dosa itu, jadi dia harus manusia. Iya, kan Tuhan udah jadi manusia. Berarti udah nggak ada Tuhan kan? Meskipun menjadi manusia apa Tuhan nggak bakal bisa mati dia nggak tergenapi yang dibuatkan itu. Jadi dia harus menjadi manusia. Manusia gimana? Kalau sudah jadi manusia, berarti udah nggak ada Tuhan. Ya, siapa bilang dia kan dua natur. Allah Bapa juga di surga ada. Gampang, jangan dibikin sulit dong Bang Hanafi. Udahlah, imani imanmu. Kalau kamu memang terpanggil silahkan, kan gitu. Kalau nggak mau ya justru saya nggak ngalahin, saya nanya dari tadi itu, saya ini nanya gitu. ya, makanya ku jawab Bang. Aduh, Ini itu makanya kayaknya nggak aku paham jawab. Tad. Ini kan tadi kata itu begini itu Tuhan jadi manusia. Berarti manusianya ini kan Tuhan toh? Iya betul, bukan dengar biar kalian bisa paham. Bukan dibilang ya Petir menjadi manusia, enggak ada kan? Yang dibilang Tuhan yang turun ke bumi itu jadi apa? Jadi manusia dong. Berarti Manusia ini kan Tuhan kan? Iya, jadi Tuhan itu bisa jadi Terus dia mati di salib, berarti Tuhan mati kan? Ini manusia ini udah jadi Tuhan nih. Terus Iya, jadi dia mati di memang- salib, berarti Tuhan mati. Jadi menurut abang ini Tuhan bisa mati nggak, Bang Hos? Aduh, kok malah tanya. Kalau di Islam itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangankan mati tidur Kalau saya pun tanya tidak gini toh, boleh. ini korek. Ini apa toh? Nah tuh. Ito, Kalian ini nggak apa mau toh? mendengarkan, jadi kacau kalian kan? Ito, saya tanya ini apa? Ini apa? Korek lah mancis gimana sih Bang ini Korek berubah jadi buku, betul? Itu beda, itu kan apa lah, enggak ke situ kita. Tuhan kan maha kuasa, maha segalanya kan bisa dia apa aja. Jadi kalau Iya, buku jadi ini korek, enggak pelan-pelan. Ini korek berubah jadi buku. Koreknya kan udah nggak ada kan itu? Udah jadi buku kan? beda. Tuhan enggak itu, kutanya dulu. Tuhan yang enggak, Tuhan buku enggak yang jadi beda. Iya kan asalnya korek, iya kan? Berubah Iya, dia korek Tuhan udah nggak. jadi buku. Berarti koreknya ada nggak? Iya, koreknya Tuhan enggak itu tadi. Kalau Tuhan dia ya bisa dong, bisa jadi dua natur dia kan. Kan gitu. Oh dia nempel di sini gitu. Korek kamu itu nempel gini. Jangan samakan benda gituan Ya, sama-sama. berarti ini korek berubah jadi buku, tapi koreknya nempel gitu. Jadi aku bacakan dulu ya Bang ya. Filipi 2 ayat 7. Nah ini. Jadi dari 6 aja lah. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Saya nanya ini. Tadi katanya firman. Bacakan Bang biar paham. Firman berubah jadi Aduh. daging. Nah makanya saya nanya analoginya gimana. Ini korek sudah berubah jadi buku. Berarti kan koreknya udah nggak ada, udah jadi buku kan? Oke. Jadi kutanya, korek itu Tuhan nggak? Bener atau tidak? Ini korek. Korek berubah jadi buku. Berarti udah jadi buku kan? Udah bukan korek lagi kan? Itu siapa yang merubah Bang? Siapa yang Tadi merubah? katanya firman udah berubah jadi daging. Kan Tuhan. Kita bicara Tuhan. Ini kok bicara ini? Katanya Tuhan udah berubah jadi manusia. Lama. Ternyata Bang Harap ini IQ di bawah rata-rata nih. Aduh Tuhan. Kan Tuhan udah berubah jadi manusia itu. Saya nanya itu, saya nggak nyimpulin itu. Makanya dia dibilang Bang, dia dua natur. Nah dia memang tidak tercipta dari percampuran antara wanita dan Enggak kemana-mana. Saya nanya, Tuhan kan berubah udah jadi manusia kan? tapi tetap keilahiannya ada ya. Tetap dia. Sama kayak gini nih korek, udah berubah jadi buku. Jangan dibilang, jangan sama ke situ. Berarti ini korek tiba-tiba berubah jadi buku, tapi korek nempel di buku, gitu. Tidak lah, kan nggak sama. Analogi ibu, Tuhan, ya, mungkin. Analogi itu. Kamu jangan menganalogikan itu. Semua SD juga tahu kalau korek berubah menjadi situ. Tapi benaran nggak bisa itu nggak bakal bisa. Makanya analogi itu bilang nggak bisa. Mungkinkah Tuhan yang maha kuasa
berubah tidak maha kuasa. Kata itu nggak sepakat, karena Tuhan maha kuasa, nggak mungkin jadi berubah nggak maha kuasa. Tapi Tuhan menginginkan itu kan, biar terjadi yang apa yang di kehendaki Bapaknya. Keinginan itu, bukan keinginan Tuhan, itu keinginan Kristo. Bang. Makanya aku bacakan dulu, bacakan dulu ya. Jadi tadi yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang kan gue udah kasih praktek tapi gue salah mulu sama lu toh. Sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi seorang manusia dan menjadi sama dengan manusia. Itu tadi jawabannya Bang Hanafi. Jadi ya, ada makanya Tuhan udah berubah jadi manusia, berarti udah nggak ada Tuhan karena udah jadi manusia. pilihan tetaplah, makanya dua natur dia. Kan tadi udah Kan dia turun dari surga, bukan dari bumi loh, bukan manusia biasa. bukan Yesus doang yang turun dari surga. Apa? Dia Bukan tetap cuma ada Yesus yang turun pilihannya. dari surga. Jadi apapun dia, menjadi apapun dia, keilahiannya tetap ada. Kalau dia menginginkan, dia mengosongkan diri seperti 2 Filipi ayat 7, itu baru dia mengkehendakinya begitu. Kalau kita nggak boleh, apa sih kita ciptaan kan? Masa kita mengatur-atur? Kamu jangan begitu dong Tuhan. Kenapa kamu mengosongkan diri? Nggak boleh. Yang ngatur itu, saya nggak pernah ngatur Tuhan. Itu yang tadi bilang Tuhan pengen, emang Tuhan yang harus jadi manusia kan? Sesuai dengan Itu yang ngatur. di kitab loh Bang Hanafi. Bukan saya yang ngatur, sesuai. Dan kami mengimani. Dan kami taat, tunduk kepada firman Tuhan. Karena itulah memang proses terjadinya nubuatan sama penggenapan. Kan gitu. Makanya saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh. Asalnya goreng. Ini goreng. Berubah jadi sama, beda. gorengnya nggak ada. Itu jadi makanya saya kasih contoh. Itu koreknya bisa terjadi nggak? Jadi buku, benar nggak itu bisa terjadi? Mbak, bikin dulu sampai kiamat dunia juga nggak bakal bisa itu. Apalagi Tuhan nggak bisa jadi lemah. Cemana? Siapa yang bilang? Emang kamu Tuhan ngatur yang maha kuasa berubah jadi nggak kuasa. Itu kan berarti nggak masuk. Siapa bilang? Gua jadi buku nggak mungkin. Apalagi Tuhan yang maha kuasa. Siapa yang bilang? Mungkin Siapa kamu bilang? Tuhan yang maha kuasa jadi tidak maha kuasa. Makanya aku bilang jangan ituin muter-muter jadi kejebak kalian itulah. Udah ah. Yang muter-muter saja. Aku tetap yang sayang sama muter-muter. kalian, mengasihi kalian gitu. Jadi aku Korek berubah jadi buku. Nggak mungkin. mungkin kalau Tuhan menjadi apa aja mungkin Bang. Aduh, Yeah. aduh, Aduh, Tuhan Yesus. itu kita ikuti, kita ikuti Tuhan jadi apa aja mungkin. Tuhan Kan? jadi manusia. Berarti kan manusia tidak memiliki kekuasaan. Iya, memang kan manusia kita kan seperti kita. Iya, tidak punya kuasa kan. Berarti Tuhannya itu pernah tidak kuasa. Karena dia menginginkannya, dia mengosongkan diri kan? Iya, jadi Tuhannya itu pernah tidak kuasa. Kan gitu. Sesuai kehendaknya kan gitu, bukan kita loh. Berarti Tuhannya itu pernah jadi tidak jadi Tuhan. Dia tetap Tuhannya, tapi manusianya tetap apa? Kan udah berubah jadi manusia. Dikosongkan dia di apa dirinya menjadi manusia seutuhnya. Bukan sesuai ayat loh Bang. Jangan kita. Iya. Dan faktanya di ayat itu Tuhan yang maha kuasa berubah jadi manusia yang tidak kuasa. Berarti Tuhan pernah tidak kuasa. Iya, karena dia memang apa kan sesuai kuasanya kan? Dia mau ini. Sudah, berarti pernah Tuhannya itu jadi nggak kuasa. Ye. Ye, aduh. Kacau. Alamat Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan dong, mau apa aja dia kan kita nggak boleh protes loh. Nggak boleh protes. Udah aku mau masak segitu aja host ya. Oke, itu makasih ya udah bikin kita pusing ya itu ya. Iyalah ya. Selamat pagi Bang Hanafi, Bang Boboy dan semua abang-abang host. Terima kasih ya. Ya, sama-sama itu. Semoga itu cepat sembuh penyakitnya itu ya. Pasien selanjutnya, Pak Leon, Muslim apa Kristen, Pak? Pak Leon? Waduh, Pak Leon kamu nih. Oh, ada. Muslim apa Kristen, Pak? Katolik. Oh, Katolik siapa? Ini ada Pak MBT juga tadi sempat terjatuh beliau ya. Saya suka dengan Kristen-Kristen yang santun gitu. Minimal ketika diskusi itu kita
nggak nyerocos, ngomong gantian gitu, nggak potong-potong orang lagi ngomong. Terus kalau bisa pakai data ketika bernarasi ya, jangan asumsi, biar enak kita diskusinya, supaya kita ada edukasi untuk saudara-saudara kita yang di bawah. Siap Pak Leon ya, mohon kerjasamanya ya, kondusif ya. Pak Leon, Pak Leon, bantu saya Pak Leon. Bantu saya. Pak Leon kan, apakah Pak Leon kan sudah mengerti setidaknya Bible, betul nggak Pak Leon? Nggak ngerti sih. Hah? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Iya. Terus kalau nggak ngerti, macam mana Pak Leon itu baca Bible itu? Ya. Kalau Pak Leon nggak ngerti Bible, terus gimana caranya Pak Leon itu mengimani Bible itu? Belum baca sih. Belum pernah baca Bible, tapi Pak Leon posisi sudah Kristen gitu. Ya. nah ini harus ini bisa sembuh ini penyakitnya insya Allah Tad. Agak di ini aja pelan-pelan Tad. Berarti sama gini kali Pak Leon ya. Pak Leon pernah ada temennya ke Bandung, tapi Pak Leon percaya ada Bandung gitu ya. Walaupun nggak pernah ke Bandung gitu ya. Pak Leon. Pak Leon nggak pernah ke Bandung, tapi ada orang yang pernah ke Bandung. Terus Pak Leon dikasih tahu ada Bandung tuh gini. Terus Pak Leon bilang, percaya Bandung, percaya. Dari mana? Katanya. Berarti katanya gitu. Bisa dipercaya, bisa tidak. Nah, berarti artinya karena Pak Leon nggak pernah baca Bible, berarti bisa dipercaya tuh Bible, bisa juga tidak, gitu. Kalau Bible memang tidak pernah baca sih. Iya kan sama analoginya kan? Beda. Pak Leon percaya adanya Jakarta, walaupun nggak pernah ke Jakarta gitu. Tergantung kedudukannya mana dulu. Ya udah dudukin dulu yang benar, gimana dudukinnya? Gimana tergantung Maksudnya duduknya. kan siapa yang memberi informasi kan bisa dipercaya atau tidak, enggak. Itu kan. Berarti yang harus dipercaya siapa nih? Ya tergantung keyakinan hati. Tergantung Kalau keyakinan. memang kita meyakini Bagaimana orang yang cara bisa untuk mengetahui bahwa keyakinan berita hati itu kan, kita itu benar? enggak. Kalau saya kan gini, tergantung yang membawa beritanya, yang memberikan informasi itu siapa. Kan otomatis kan namanya. Siapa yang beri informasi Pak Leon bahwa posisi Pak Leon mengatakan bahwa Kristen itu benar? Siapa yang memberi informasi itu? Ya kan tadi katanya benar apa enggak di Bandung, apa di Jakarta gitu kan. Sekarang lari ke fokus ke orang Pak Leon kan ceritakannya. Katolik kan? Pak Leon Kristen Katolik kan? Katolik. Nah, bagaimana mungkin Pak Leon meyakini dengan Kristen Katolik itu yakin benar? Dari mana informasinya? Dari mana yakin dan benar? Hah? Bagaimana maksudnya? Bagaimana yakin dan benar? Pak Leon kan Kristen Katolik. Iya ya. Tidak, pertanyaannya bagaimana? Bagaimana yakin dan benar? Betul kan? Betul nggak? Nah, bagaimana saya yakin gitu? Saya meyakini gitu. Nih, ingat pertanyaan saya, iya atau tidak? Pak Leon sekarang Kristen Katolik bukan? Iya atau tidak? Saya Katolik, bukan Kristen. Oh, Katolik. Oke, Pak Leon Katolik. Dari mana Pak Leon bisa tahu bahwa Pak Leon ini Katolik? Karena saya mengimani. Bagaimana cara untuk mengimani sesuatu tanpa Pak Leon nggak pernah baca, nggak tahu dari siapa informasinya? Udah, gua Katolik aja. Dari gimana cara bisa mengimani itu, percaya itu? Ya kan kalau Bible memang saya belum baca, ya kan. Cuman kalau ya namanya Injil itu kan, Alkitab Injil itu kan kita baca juga. Baca atau tidak? Baca. Oh, Cuman baca. kan namanya kita mendalami ilmu dari sisi ketuhanan ya tidak begitu dalam lah istilahnya. Saya nggak tahu itu Katolik gimana ya Pak Leon. Saya tanya, Tuhannya Pak Leon siapa? Tuhan dalam arti konteks apa nih? Oke, definisi Tuhan menurut Pak Leon apa itu definisi Tuhan?
Ya kalau dalam apa yang saya imani ya Tritunggal. Definisi. Tahu definisi nggak? Arti definisi tahu nggak? Definisi Tuhan dalam pikiran saya gitu. Nggak. Atau Arti gimana? definisi, Pak Leon tahu nggak arti definisi? Tidak, konteksnya gini. Definisi Tuhan mengimani Pak atau Leon Tuhan tadi yang kita mengatakan gitu. definisi. Beda kedudukan yang Pak Leon yang ngomong dari tadi penjabaran. arti definisi. Saya tanya, Pak Leon menyebutkan definisi. Tahu nggak arti definisi itu apa? Definisi Tuhan dari mananya dulu? Arti definisi bukan Tuhan. Arti definisi itu apa, Pak Leon? Waduh, Pak NBT silakan Pak. Ini Pak NBT juga tadi kan dari awal bicara bahwa dia jarang buka Bible juga, sama seperti Pak Leon. Silakan Pak NBT dibuka mute-nya Pak. Iya, di sini ditelepon berkali-kali sama Bang Blender. Aku di sini ada Ferry, ada Buya, ada Boboy. Aku lanjut dulu ke sebelah, nanti balik lagi ke sini. Dilanjut aja dulu ya, Abu ya. Aman. Tad, Telepon aman. berkali-kali nggak tahu ada apa. Oke, siap. Ya, semuanya teman-teman, assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Boboy monitor, kalau tidak monitor ini dilanjutkan sama Ahi Peri. Silakan Ahi, fadhol Ahi. Iya, Bang Leon dari Katolik, Bang Leon ya. Bang Leon. Bang Leon dari Katolik ya. Pak Leon. Oh, kemana Pak Leon ya? Aduh, agak lain. Pak NBT ada dulu, Ahi Peri yang monitor. Iya, Bang NBT. Bang NBT. Ya, halo. Oh iya, Deng. Bang NBT dari Katolik apa Protestan, Bang NBT? Protestan. Protestan itu ada sakramen nggak sih? Berapa sakramen Protestan tuh, Bang NBT? Nah, berapa ya? 2 kayaknya, apa 3? Saya tidak terlalu tahu. Oh, jadi gini. Sedikitnya 3. Aku boleh jelasin sedikit boleh Bang NBT ya? Cuman diterima syukur, nggak mau diterima nggak apa-apa sih, gitu. Iya. Di Katolik itu ada 7 sakramen tuh. Nah, di Protestan itu ada 2 sakramen tuh. Itu. Bahkan di Katolik ada namanya doa Salam Maria tuh. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus tuh. Itu Katolik tuh. Protestan nggak ada kan? Ya. Iya, cuma menyangkut ketuhanan tadi gimana tuh Bang NBT? Kira-kira. Coba kasih aku penjelasan dulu di tentang ketuhanan Bang NBT itu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Gimana? Ya itu Trinitas. Trinitas. Emang Yesus mengajarkan Trinitas nggak sih? Ya, yang saya pahami dari yang diajarkan oleh pendeta saya. Oh, berarti hanya mendengarkan apa yang dikatakan pendeta gitu ya? Ya, tentu. Jadi gini, Bang NBT. Ahi Peri, antum Iya. mohon maaf Ahi, sebelum lanjut, antum dulu Katolik atau Protestan Ahi? Lupa lagi Katolik, saya. kata Bu ya. Oh, antum dulu Katolik. Pas mualaf itu tahun 2021, 2022? 2017, 18 ya. Oh, 2017. Ya lanjut Ahi, lanjut. Sudah ada. Nah tuh Bang Leon. Coba aku, Bang Leon. Oh, masih kurang ini. Iya, gimana Bang NBT? Jadi gini Bang NBT. Setahu aku, Yesus itu nggak mengajarkan namanya Trinitas tuh Bang NBT. Tahu nggak? Terbentuknya Kalau bicara soal Yesus pasti apa namanya ya? Sorry. Kalau menurut saya itu kan Trinitas itu disimpulkan setelah itu ya, setelah Alkitab dirampungkan semua, baru bisa ada di istilahnya Trinitas itu ya.
Gini. Trinitas itu dimana dibangun oleh kekaisaran Theodosius tuh baru munculnya Trinitas tuh. Dan dimana Trinitas itu, ini yang aku tahu ya, cuman nanti kalau salah ya boleh dibantah lah. Ini yang aku selama ini aku pahami nih, itu terjadi di dalam Konsili Nisea tuh, dimana pada saat itu bukan untuk kepentingan agama tuh, melainkan untuk kepentingan politik tuh. Itu terbentuknya Trinitas tuh, itu dibawa kekaisaran daripada Theodosius tuh. Itu. Izin koreksi. Ustadz, di iya. Nisea itu masih Dwi Tunggal, bukan Tritunggal. Masih Dwi Tunggal ya. Bapak sama Yesus. Jadi tahun 381 Masehi ya. Baru Tritunggal, baru Tritunggal. Oh ya, benar-benar. Kalau di ajaran Protestan yang saya tahu itu Nisea Konstantinopel. Iya, 381 Masehi kan tuh, setelah lebih kan. Itu. Tapi gini loh ya, Bang NBT, kan bahkan kan Yesus sendiri kan nggak mengajarkan Tritunggal kan? Ya karena itu Tritunggal konsepnya dari bapak-bapak gereja kan, awal-awal mula. Nah, dari bapak jujur, gereja. Jujur lanjut. Enak kalau jujur enak lanjut. Bang NBT berarti mengakui nih bahwasanya Trinitas itu ajaran dari bapak-bapak gereja kan? Iya betul. Kira-kira kalau apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja itu tidak sejalan dengan ajaran Yesus, kira-kira Bang NBT masih mengikuti ajaran bapak-bapak gereja atau ajaran Yesus? Saya yakin dan percaya itu bapak-bapak gereja betul itu. Maksudnya sejalan dengan apa yang diajarkan Yesus. Di mana berikan aku literasi atau pandangan Bang NBT di mana pandangan bapak-bapak gereja itu sejalan dengan ajaran Yesus? Ya, kalau mau dibilang sejalan dengan ya semua yang ada di situ, yang diajarkan sampai turun-temurun sampai Calvinis, Lutheran begitu, itu semua itu ajarannya. Iya, sejalannya di mana? Iya. Sedangkan Bang, gini Bang, yang aku tahu ya, Yesus itu mengajarkan tentang tauhid tuh. Para nabi itu mengajarkan tentang tauhid tuh. Ya, betul. Ya kan, mengenal satu-satunya Tuhan tuh yang Esa tuh. Markus 12:29 tuh. Nah, yang namanya Esa Bang, dan itu apa namanya? Ayo Ferry, izin karena ini Iya, Pak iya. NBT jarang baca Biblos. Alangkah baiknya Pak NBT persiapkan pulpen, pena, dan intinya alat tulis dan buku ya, sehingga apa yang dikatakan oleh Ahi Ferry mungkin bisa ditulis, nanti bisa dibuka sendiri. Pak NBT punya Biblos kan di rumah kan, masa nggak ada? Saya lagi di kantor, ini masalahnya. Oh iya, nah maksudnya nanti aja kalau lagi di rumah gitu. Jadi merujuk ke perkataan Yesus gitu. Jadi nanti Pak NBT bisa mempelajari Biblos dengan sendiri. Karena apa? Karena begini Pak NBT ya, kami di sini sangat menghargai keimanan Anda. Cuman kami di sini ingin mengedukasi. Diskusi ini bukan untuk menang dan kalah, tetapi biar ada edukasi sesuai dengan data yang tertulis. Oleh karena itu nanti bisa Pak NBT pelajari ketika lagi nyantai hasil diskusi ini kan, sehingga Pak NBT yang tadinya jarang buka Biblos itu bisa membuka Biblos, mempelajari, oh kata Yesus begini, oh tadi lagi diskusi, enak gitu kan, gitu, seperti itu. Sepakat nggak Pak NBT ya? Ya tuh. Ya lanjut Ahi Ferry. Jadi kalau nampilin data, kalau Ahi Ferry nyebutin data itu agak pelan-pelan Ahi, biar dia agak menangkap. Lanjut Ahi Ferry. Nih Bang, baca nih Bang, ini Alkitab nih. Nih di sini Yesus mengatakan nih hukum yang terutama nih. Nah di sini di ayat 29 mengatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa Bang. Ya. Kan bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Di sini dijelaskan nih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu nih. Berarti untuk mengenal kepada Tuhan kita harus juga menggunakan akal nih Bang. Ya betul. Ya kan? Nah definisi daripada Esa ini menurut abang apa sih? Kan jelas nih, ini hukum yang terutama nih dalam Alkitab nih. Ini jawab Yesus nih, bukan jawab daripada bapak-bapak gereja nih. Di sini jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Definisi daripada Esa itu apa sih Bang? Esa itu adalah satu. Satu kan? Kesatuan.
Nah, jikalau satu itu merujuknya kepada Allah, berarti Yesus bukan Tuhan nih. Satu itu kan berarti kan jelas kan, yaitu satu-satunya itu satu Trinitas itu Tuhan tadi yaitu ya. Allah. Hmm. Setuju nggak? Kalau mau dibilang Tuhan itu satu dari apa namanya ya, ke sifatnya itu loh. Kalau apa namanya? Iya. Iya, ketiganya yang esa itu. Bang, di sini nggak ada kata ketiganya, Bang. Coba kita ya baca Ya baik-baik. mungkin konteksnya berbeda Bapak baca di situ. Kalau kita merujuk dari semua Nih coba lihat nih Bang ya. Nih di sini jawab Yesus, ini jawab Yesus nih, bukan jawab bapak-bapak gereja nih. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Bang. Nah, ternyata Ya. ini sama seperti apa yang diajarkan oleh Musa, Bang. Kita lihat nih. ya, karena sorry Pak. Sorry. Iya. Itu karena di zamannya itu kan mereka semua itu juga mengenal Yesus itu adalah nabi. Gitu. Di zamannya itu dia berbicara pada orang Yahudi pada saat itu. Jadi beda konteksnya. Nih, coba kita lihat Bang ya. Bahkan Bang, di ajaran Musa, ini Taurat Musa, ini kan Musa nih kan. Nih, coba kita samakan dengan jawab Yesus tadi. Nih, di sini ini ulangan nih. Ulangan di sini katakan apa nih Bang? Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku nih. Akulah yang mematikan dan aku pula yang menghidupkan nih. Jelas nih Bang. Sama, di sini ayatnya mentauhidkan nih. Di Markus tadi, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah mengenal satunya Tuhan yang Esa kan. Nah, Esa itu sendiri tadi Bang NBT meyakini bahwasanya definisi daripada Esa itu kan adalah satu kan, bukan tiga nih. Setuju nggak? Iya, nggak ada yang bilang tiga. Berarti sama dengan ajaran Musa nih. Tidak ada PNBT ya, ajaran-ajaran Bapak Gereja, masalah Esa jadi tiga dalam satu Trinitas itu tidak ada. Tapi kan Coba Anda cari. maksudnya bukan di situ. Kalau dibilang Bapak-bapak gereja, maksudnya di situ ketika semuanya dirampungkan begitu. Ketika Alkitab semua sudah lengkap, tercatat dan terkumpul, nah itu baru dibuat apa namanya? Gini Bang NBT, izin sebentar Bang NBT. Tadi kan Bang NBT meyakini bahwasanya ajaran Trinitas itu adalah ajaran bapak-bapak gereja kan? Ya, yang bersumber dari Alkitab tentu. Iya kan? Setuju nggak? Bang NBT tadi meyakini bahwasanya ajaran Trinitas itu adalah ajaran bapak-bapak gereja kan? Ya. Nah, ternyata aku tanya, apakah ajaran bapak-bapak gereja itu sejalan dengan ajaran Yesus tentang Trinitas tadi? Sedangkan ini Musa mengatakan bahwasanya lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan aku pula yang menghidupkan nih. Berarti di sini jelas satu nih Bang, tauhid nih. Ya kan zaman itu. Coba begini Pak NBT, saya bertanya kepada Ahiperi. Ahiperi kan dulu pernah ada di posisi Pak NBT gitu di kekristenan. Ahiperi, antum ketika membaca Biblos dari Kejadian sampai Wahyu, pernah nggak Yesus mengenalkan tentang konsep Trinitas? Nggak ada. No. Kalau Pak NBT tidak percaya, cari sendiri di Biblos ya kalau mau gitu kan, dari Kejadian sampai Wahyu tuh tentang Trinitas. Kalau dibilang ajaran Trinitas, menurut saya itu konsepnya saja yang Trinitas yang kita pahami. Kalau di kata-katanya Trinitas yang mungkin tidak ada. Kalau dibilang harus Trinitas tulisan yang ada di Bible gitu secara harfiah, ya menurut saya nggak ada ya. Dan begini sebelum lanjut diskusinya, karena gini ya, diskusi ini akan mentok, tidak akan berjalan Pak NBT ketika Pak NBT dalam diskusi ini tidak memakai akal sehat dan tidak melepas doktrin. Jadi saya harapkan, saya menghargai keimanan Pak NBT, itu urusan Pak NBT, mau mengimani apa saja bebas. Tapi di sini kita coba untuk berdiskusi berdasarkan data dan fakta yang tertulis, kita memakai akal sehat, dan saya harap Pak NBT doktrinnya agak dilepas dulu gitu, jangan sampai sangat lengket terhadap doktrin sehingga data di Bible sendiri Bapak bantah gitu. Seperti itu ya Pak NBT, biar enak kita. Yang saya bantah, saya nggak bantah sih. Tapi lebih ke maksudnya
kan tadi kan kalau bilang Trinitas itu ya dari konsepnya saja Trinitas. Coba Ahi Peri carikan konsep Trinitas di Biblo, silahkan Ahi lanjutkan. Saya serahkan kepada antum lagi, silakan. Iya, makanya kan aku nanya, kira-kira ada nggak konsep Trinitas itu Yesus mengajarkan tuh Bang NBT? Iya ada. Di mana ayatnya Bang NBT? Aduh, saya nggak hafal lagi ayat-ayatnya di mana. Tapi saya pernah baca ya lah tentunya. Iya. Tapi saya nggak hafal ayat-ayatnya di mana, Pak. Itu yang waktu dibaptis kan? Iya, itu salah Yohanes satunya pasal 5 benang itu juga. merahnya di situ. Nah, gini Bang NBT. Seharusnya di dalam Amsal pasal 30 ayat ke-6, janganlah engkau sekali-kali mengurangi atau menamai firman Tuhan tuh. Nah, bahkan nih coba kita lihat ya. Di sini Bang, nih di akhir daripada Alkitab nih selalu dikatakan kayak begini nih Bang. Nih dengar ya. Nih, ini penutup daripada Alkitab selalu mengatakan seperti ini Bang. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab suci ini, jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka nih. Dan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 Bang, aku bisa membuktikan bahwasanya itu sisipan-sisipan dari bapak-bapak gereja tuh. Karena apa Bang? Setiap nabi nih ya, baik Nabi Yesaya, Nabi Musa, dan Yesus itu sendiri mengajarkan Tuhan itu satu Bang, tauhid. Abang bisa buka dalam Yesaya pasal 57 ayat 15, dalam Yesaya pasal 66 ayat 23, bahkan dalam Ulangan pasal 32 ayat 39 tadi, itu jelas tuh, akulah satu-satunya Allah tuh. Tidak ada Allah kecuali aku. Bahkan Yesus pun Bang mengajarkan seperti ini. Coba kita lihat ya. Ini Markus 12:29 tadi nih. Nih coba Bang lihat nih. Ini kalau kita memakai logika kita Bang ya. Nih ternyata Yesus juga mengajarkan Tuhan itu satu Bang. Nih ini hukum yang terutama nih. Hukum yang terutama. Di sini Bang dikatakan bahwasanya di 29-nya jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa Bang. Dan tadi Abang meyakini Esa itu adalah satu kan. Berarti jelas Bang, Nabi Yesaya, Nabi Musa, dan Yesus sendiri mengajarkan satu Tuhan Bang, bukan Trinitas. Kita buktikan bahwasanya Trinitas itu ajaran bapak-bapak gereja. Bentar Bang ya. Pak NBT sambil menunggu Hiperi mencari data, Pak NBT harus tahu kita di sini umat Muslim tidak ada sedikit pun untuk mengganggu keimanan Pak NBT ya. Cuman kita sama-sama berpikir menggunakan akal sehat mana ajaran-ajaran yang dibawakan oleh para utusan yang mengenalkan Tuhan Esa, Tuhan yang benar, Tuhan pencipta alam semesta. Karena apa? Karena hidup ini hanya satu kali. Aduh. Apa yang diucapkan oleh Yesus, Pak NBT pikirkan dengan akal sehat gitu. Seperti apa sih ajaran yang diajarkan oleh Yesus gitu sebelum ke Petrus, Matius, Yohanes atau Paulus gitu. Yesus dulu yang harus diutamakan. Lanjut Ahiperi, kalau sudah ketemu silakan. Ahiperi belum ketemu Ahip. Nih Ustaz Abuya, nih. Kita lihat ya. Nih baca nih. Ini ayat sisipan di mana yang dikatakan untuk mendukung pada konsep Trinitas tadi nih Bang NBT. Nih dianggap sebagai bagian yang palsu dan merupakan ayat sisipan tuh, jelas tuh. Ayat ini tidak ditemukan dalam manuskrip Yunani sebelum abad ke-15 atau ke-16 nih.
Nah, ayat ini Bang, ini yang dipakai untuk mendukung daripada konsep Trinitas nih. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 adalah bagian yang palsu. Bagian ini tidak ditemukan dalam manuskrip Yunani. Tuh. Jelas nih Bang, Abang mau cari di mana? Nah, ini yang sering dipakai untuk Tritunggal nih, mendukung atau mensupport daripada konsep Tritunggal itu sendiri nih Bang. Ya kan? Ini adalah ayat sisipan-sisipan dari bapak-bapak gereja tuh Bang. Silakan Pak NBT. Itu Bang NBT. Silakan tanggapi Bang NBT. Ya, sering-sering aja, silakan santai. Soal apa itu ayat sisipan ya? Kalau soal Ya, ayat 1 Yohanes sisipan pasal itu, 5 ayat 7 tuh Bang. kalau itu apa namanya? Kalau Bapak lihat dari yang buat websitenya itu bisa dipertanggungjawabkan nggak? Kita percaya nggak? Buka sendiri aja mungkin. Bapak NBT bisa buka sendiri kalau takutnya nggak percaya gitu. Nah, Biar enak. ya itu dia. Mungkin bisa lagi lah saya apa namanya? Kalau mau cari di internet kan banyak ya. Bisa Iya, teliti dimanipulasi. lagi sama Pak NBT, nanti bisa diteliti. Tadi Ahli Peri menampilkan data aku supaya bukan tidak ya. disalah framing gitu. Tidak Oke. disalah framing. Ternyata Bang NBT, ayat ini adalah di mana yang disisipkan oleh Yohanes Koman nih. Nih, ini dari gereja nih. Baca kan? Dari gereja nih. Tuh, lambangnya tuh jelas tuh ya. Ini Rita Wahyu, siapa nih pendiri Rita Wahyu ini siapa nih? Pendiri LAI bukan? Bang NBT. Bang MT, coba jawab saya. Rita Wahyu ini pendiri LAI bukan? Saya tanya. Nah, ternyata di sini dikatakan bahwasanya 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itu adalah sisipan Yohanes Koman itu.